Babak 891, Kunjungan Klein. Klein adalah dewa penghancur yang sangat tua yang pernah menjabat sebagai dewa penghancur alam semesta 18 namun kini memegang posisi dewa penghancur alam semesta 3. Mengenai kunjungan mendadaknya, Siaya merasa sangat aneh, namun ia tidak berani lalai, dan mengirim Angel Campari untuk menerima Klein. Setelah beberapa saat, dua sosok terbang, Campari dan Klein tiba di depan Siaya. Dewa kehancuran Klein, selamat datang di alam semesta 1. Bolehkah saya menanyakan tujuan kunjungan Anda? Siaya melangkah maju sambil tersenyum dan menyambut Klein. Begitu Klein mendarat, dia mengangguk ke arah Siaya dan berbicara dengan suara yang dingin dan berat, Dewa kehancuran Siaya, tolong berdebat denganku lagi. Selama turnamen Zeno, kami semua dibatasi oleh lingkungan dan tidak dapat menampilkan kekuatan kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk berdebat dengan Anda di planet Dewa Penghancur. Berdebat denganku. Siaya terkekeh setelah mendengar niat Klein. Jadi, Klein datang untuk menantangku. Siaya ingat bahwa setelah turnamen Zeno, dia pergi ke Universe 3 beberapa kali untuk berdebat dengan Klein, tetapi tidak berhasil karena Klein sedang dalam pelatihan pengasingan. Namun kali ini, dia datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Apakah itu berarti Klein memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku setelah beberapa tahun menjalani pelatihan pengasingan? Jika demikian, maka dia telah memilih waktu yang salah. Siaya dapat melihat bahwa setelah tidak melihatnya selama periode ini, Klein telah membuat kemajuan besar, yang tidak mudah bagi dewa kehancuran yang lama. Itu seperti pohon layu yang hidup kembali di musim semi. Mungkin inilah sebabnya Klein begitu bersemangat untuk datang dan menantang Siaya. Mungkin dia yakin bisa mengalahkan Siaya. Sial baginya, ia mungkin telah meningkat, tetapi Siaya juga telah meningkat, dan kemajuan Siaya bahkan lebih besar lagi. Keduanya kini tak lagi berada pada level yang sama. Mempertimbangkan perbedaan sebenarnya di antara mereka, Siaya menggelengkan kepalanya dan menolak permintaan Klein. Aku harus mengecewakanmu. Aku tidak bisa melawanmu. Mengapa? Klein mengerutkan kening. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi, hanya untuk mendapatkan kesempatan melawan Siaya. Tentu saja, sebagai dewa kuno, dia tidak lagi peduli menang atau kalah. Alasan mengapa dia datang untuk mencari pertempuran dengan Siaya adalah agar dia dapat bergerak maju di jalan menuju alam ilahi tingkat kelima. Karena dalam sistem multiverse yang kompleks dan lengkap, jalan menuju alam ilahi tingkat kelima hampir diblokir. Klein telah maju ke alam ilahi tingkat keempat dan, tentu saja, dia tidak ingin berhenti di situ. Namun, bagi dia dan orang lain, memahami realem tidak lagi berarti apa-apa jika mereka ingin terus meningkat. Hanya melalui bentrokan dalam pertempuran kekuatan mereka dapat terus berkembang. Namun, menemukan lawan itu sulit. Oleh karena itu, ketika Siaya menolak permintaannya, Klein menjadi sangat bingung. Mungkinkah Siaya sudah puas dengan status quo dan tidak ingin menerobos lagi? Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar mengecewakan. Siaya tidak tahu apa yang dipikirkan Klein, tetapi melihat kerutan di wajahnya, dia mengira itu karena penolakannya dan menjelaskan, aku tidak melawanmu karena aku bukan lagi dewa penghancur alam semesta 1. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa mencari dewa penghancur yang baru. Siaya langsung mendorong putrinya Mei Fei ke garis depan. Pertama karena Mei Fei cukup kuat untuk berdiri sendiri. Kedua, itu akan memungkinkan dia untuk merasakan kekuatan alam ilahi tingkat keempat dan juga dapat menghilangkan kesombongannya yang tidak punya otak. Kamu bukan lagi dewa penghancur. Setelah mendengar jawaban Siaya, ekspresi Klein menjadi lebih terkejut. Meskipun posisi dewa penghancur tidak bisa lagi memberikan banyak bantuan dalam pelatihan mereka, arti penting dari posisi ini sendiri cukup penting. Itu adalah posisi sah dari dewa universal. Dan dia bilang dia sudah menyerah. Pada saat ini, Angel Campari di samping angkat bicara, Klein sama, Siaya sama memang telah mengundurkan diri dari posisi dewa penghancur. Dewa penghancur alam semesta 1 saat ini adalah putri Siaya sama, yang juga merupakan dewa yang sangat kuat. Jika Klein sama ingin bertarung, saya meminta Anda untuk mencari Mei Fei sama. Baiklah, lupakan saja. Saya tidak tertarik dengan dewa kehancuran yang baru, Klein menggelengkan kepalanya, kehilangan minat. Dewa penghancur yang baru diangkat, tidak peduli seberapa kuatnya, akan memiliki batasan, sama seperti Jiren dari alam semesta 4. Mereka tidak dapat membantunya membuat terobosan dalam pertempuran. Saat itu, seolah mendengar seseorang menyebut namanya, Mei Fei, yang sedang belajar menggunakan energi penghancur dari Kusu, tiba-tiba naik ke langit. Matanya berbinar ketika dia melihat Siaya dan Klein tidak jauh dari sana, dan dia terbang langsung melintasi angkasa. Dia sangat ingin menggunakan kekuatannya. Mengabaikan siapa lawannya, dia berteriak dengan manis dan melemparkan tinju ke arah Klein. Ledakan. Terdengar suara keras yang tumpul, dan tiba-tiba, pusaran udara yang dahsyat muncul di sepanjang pesawat. Klein mengangkat tangannya dan beradu dengan tinju Mei Fei di udara. Dengan ledakan yang keras, tanah di bawah kaki mereka sepertinya terkena kekuatan yang sangat besar, dan tiba-tiba tenggelam. Bongkahan besar tanah dan batu terlempar ke atas, dan awan debu memenuhi udara. Klein memandang Mei Fei dengan sedikit terkejut, takjub karena wanita di depannya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tapi dia langsung mencibir, berpikir konyol jika dia menyerangnya dengan kekuatan sebesar itu. Jadi, dengan sedikit memutar pinggangnya, kekuatan besar melonjak dari kakinya, melewati otot pinggang hingga lengannya, dan kemudian dia menyerang dengan ledakan yang keras.
Bang! Mei Fei kaget dan rambut hijaunya langsung meledak dengan cahaya ungu berkilauan. Busur listrik mengelilingi tubuhnya saat dia mencoba meningkatkan daya tahannya, namun pada akhirnya dia bukanlah tandingan kekuatan Klein. Dia dikirim terbang seperti rudal dan kemudian seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh bersama angin. Bocah ini akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya, si ayah tersenyum tak berdaya. Wajar jika putrinya sedikit menderita karena tindakan sembrononya, namun cintanya pada putrinya membuat tubuh si ayah tanpa sadar bergerak. Seperti hantu, dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di udara pada detik berikutnya, menangkap tubuh Mei Fei dalam pelukannya. Setelah mendarat dan menurunkannya dengan mantap, si ayah memelototinya dan memarahi, "Kamu sudah dewasa, ya. Mari kita lihat apakah Anda masih berani bersikap sombong di masa depan." Jika bukan karena Tuan Klein yang baru saja menunjukkan belas kasihan, satu pukulan itu akan membuatmu muntah darah. Saya tidak menyangka dia menjadi begitu kuat. Mei Fei mengerutkan bibirnya, tampak manis dan menawan di permukaan, tetapi di dalam hatinya merasa sangat kesal. Sangat memalukan untuk dikalahkan dengan mudah dalam pertarungan pertamanya setelah menjadi dewa penghancur. Untungnya, tidak ada orang luar di sini, kalau tidak Mei Fei akan menjadi gila. "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Tuan Klein," kata si ayah, berbalik untuk mengangguk ke arah Klein, sambil juga menatap tajam ke arah Mei Fei. "Anda beruntung, itu adalah Tuan Klein. Jika itu orang lain, kamu pasti sudah setengah mati." Mei Fei tetap diam setelah mendengar ini. Pada saat ini, Klein akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat dewa penghancur alam semesta satu yang baru. Mei Fei tidak diragukan lagi adalah wanita yang sangat cantik. Perawakannya yang tinggi, yang diwarisi dari Gen Miers yang luar biasa, membuatnya tampak sangat anggun. Setelah menjadi dewa penghancur, dia memancarkan aura suci dan murni. Selama tahap pertama turnamen Zeno, Klein telah menyaksikan kekuatan Mei Fei. Saat itu, dia telah bertindak ceroboh, dan bahkan sekarang, setelah menjadi dewa penghancur, dia tidak banyak berubah. Klein sedikit mengangguk. Melalui percakapan singkat tadi, dia memahami kekuatan Mei Fei. Meskipun lebih lemah dari Jiren Universe 4, dia jauh lebih kuat dari mantan dewa penghancur manapun. Klein melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Nona Mei Fei adalah putrimu, kan? Dia memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai alam ilahi tingkat keempat di masa depan." Si ayah, karena kamu telah mewariskan posisi dewa penghancur kepada putrimu, itu berarti kamu menjadi lebih kuat. "Tolong lawan aku," kata Klein, matanya yang bersinar tertuju pada si ayah saat dia sekali lagi mengusulkan pertarungan. Kali ini, si ayah merenung sejenak. Mengingat pihak lain telah menunjukkan belas kasihan kepada putrinya, dia tidak keberatan memamerkan keahliannya. Namun, dia sedikit bingung. "Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu bisa mencari Bomen atau Jiren. Mengapa datang kepadaku? Apa karena saat turnamen Zeno?" Klein menjawab, "Saya tidak ingin melawan Anda untuk mengalahkan Anda, tetapi untuk menemukan cara untuk meningkatkan diri. Sejujurnya, sejak aku melawanmu di turnamen Zeno, samar-samar aku merasakan jalan untuk melanjutkan. Ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Kalau kenapa aku tidak ke Bomen, itu karena kami terlalu akrab satu sama lain. Saat kami bertugas sebagai dewa penghancur bersama, kami telah bertarung berkali-kali dan sangat akrab dengan pola bertarung satu sama lain, jadi tidak ada gunanya mencari dia. Adapun dewa penghancur Jiren, meskipun kekuatannya luar biasa, dia masih belum berada di alam ilahi tingkat keempat, jadi dia tidak terlalu berarti bagiku." Jadi begitu, si ayah mengangguk sedikit setelah mendengarkan penjelasan Klein yang tulus, menyadari bahwa orang di depannya juga seorang maniak petarung. Bagi Klein, terus mencari jalan menuju alam ilahi tingkat kelima adalah hal yang paling penting saat ini. Si ayah hanya bisa menghela nafas. Di multiverse, jika seseorang ingin melepaskan diri dari hukum dan maju ke alam ilahi tingkat kelima dengan menerobosnya dengan kekuatan, itu sangat sulit hingga hampir menemui jalan buntu. Babak 892, Pertarungan Antar Dewa. Si ayah, apakah kamu bersedia melawanku? Suara Klein terdengar dalam dan jelas. Dia menatap si ayah lagi dan tubuhnya mulai bersinar dengan sinar ungu pekat. Dengan senang hati, si ayah tersenyum tipis dan tidak menolak. Kemudian dengan, "Wus," dia mundur 1 kilometer ke belakang. Sejujurnya, si ayah tidak berani meremehkan Klein. Kekuatan Klein saat ini sebanding dengan Whis, dan daya ledaknya bahkan sedikit lebih kuat dari Whis. Harus dikatakan bahwa makhluk kuat yang menyaingi malaikat ini benar-benar layak menjadi dewa penghancur veteran. Namun, meski mengakui kekuatan Klein, itu tidak cukup bagi si ayah, yang mampu mengalahkan serangan gabungan 5 malaikat kegelapan. "Datang," si ayah berbicara dengan tenang dan bibirnya sedikit melengkung, sementara rambutnya mulai terangkat. Dengan pelepasan energi puncaknya, badai yang sangat dahsyat berputar di sekelilingnya. Gemuruh, seolah-olah langit telah pecah, tekanan yang luar biasa tiba-tiba turun. Setelah melihat ini, Klein sedikit terkejut, tetapi kegembiraannya semakin bertambah. Semakin kuat lawannya, semakin jelas wawasan yang akan dia peroleh selama pertarungan mereka nanti. Inilah yang dia harapkan. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Klein juga melepaskan seluruh kekuatannya yang tegas dan mendominasi meledak dengan suara gemuruh yang keras, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap,
seluruh planet Dewa Penghancur menjadi tidak stabil, seolah-olah berada di tengah lautan dengan kemungkinan terbalik kapan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah efek riak yang meluas hingga jutaan kilometer, menghamburkan setiap awan di langit biru yang tadinya tenang. Wow, keduanya sangat kuat. Merasakan tekanan yang disalurkan oleh energi kedua sisi, mata Mei Fei berbinar karena kegembiraan. Dia ingin bergegas dan melihat lebih dekat, tetapi begitu dia mendekat, dia terlempar oleh ombak yang bergelombang, terjatuh dan berputar sebelum terlempar keluar dalam waktu singkat. Luar biasa, kekuatan Klein sama telah melampaui kekuatan malaikat. Seru malaikat Campari. Sebagai seorang malaikat veteran yang kekuatannya tidak kalah dengan Whis, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Klein telah melampaui kekuatannya sendiri. Kusu perlahan melayang di udara, melihat ke kejauhan dengan mata terbelalak dan berkata, namun, membandingkan kedua energi tersebut, kekuatan Siaya sama lebih mencengangkan. Aku bisa merasakan seluruh planet Dewa Penghancur bergetar hebat. Campari mengangguk. Memang benar, kekuatan Siaya sama jauh lebih menakjubkan. Saat ini, Mei Fei terbang kembali, dan setelah mendengar Campari memuji ayahnya, dia mengangkat kepalanya dengan gembira dan berkata dengan bangga, tentu saja, ayahku adalah yang terkuat. Entah karena kekaguman atau kenyataan, Siaya memegang posisi yang tak tergantikan di hati Mei Fei. Mei Fei tetap melajang sampai hari ini karena tidak ada orang di sekitarnya yang bisa menandingi Siaya. Dengan ayah yang luar biasa di sisinya, Mei Fei tidak tertarik pada pria biasa lainnya. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan temperamen Mei Fei. Dia polos dan terus terang, dan tidak terlalu memikirkannya. Kusu dan Campari sama-sama mengangguk setuju dengan perkataan Mei Fei. Kekuatan Siaya kini dianggap yang terbaik di multiverse, kedua setelah Zeno dan Great Priest. Di sisi lain, pertarungan sudah dimulai. Saat aura mereka naik ke puncaknya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju satu sama lain. Oh! Siaya menyipitkan matanya sedikit dan menghela nafas pelan, sambil menatap lawannya tidak jauh dari sana, yang bersinar dengan cahaya menyilaukan seperti matahari terbit. Kekuatan Klein jelas dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan. Bahkan jika itu adalah dewa penghancur seperti virus, dia mungkin tidak akan bisa mendekatinya. Hanya nyala api yang membara dan tekanan yang sepertinya membebani hati seseorang sudah cukup untuk menjaga jarak dari musuh. Namun bagi Siaya, itu masih belum cukup. Siaya dengan tenang memandang ke arah Klein sebelum menutup jarak beberapa ribu kilometer dalam sekejap. Mengabaikan aura ganas yang memancar dari tubuh Klein, Siaya dengan mudah muncul di hadapannya dan melancarkan pukulan biasa. Pukulannya tampak lambat dan sepertinya tidak membawa banyak tenaga, tetapi bagi semua orang yang menonton, pukulan itu sepertinya dipenuhi dengan kualitas ilusi. Luar biasa, seru Klein, menyeringai ketika rambut di sekujur tubuhnya berdiri. Menghadapi serangan Siaya, Klein tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah dibawa kembali ke zaman kuno, ke masa ketika dia menjadi trainee God of Destruction, menghadap malaikat yang membimbingnya. Perasaan kesenjangan yang sangat besar terlalu sulit untuk ditolak. Ledakan, nyala apinya tertembus, dan Klein mengeluarkan erangan teredam dan terlempar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Satu gerakan, hanya satu pukulan, dan Klein benar-benar merasakan apa artinya dihancurkan. Ini tidak seperti saat turnamen Zeno, ketika Siaya harus bergantung pada lubang hitam untuk mengeksekusi gelombang penahan jahat untuk menundukkan Klein. Sekarang, dia benar-benar menggunakan kekuatan tirani untuk menekan lawannya. Luar biasa. Apakah ini kekuatan Siaya Universe 1? Dibandingkan 2 tahun lalu, sepertinya dia orang yang benar-benar berbeda. Klein tampak sedikit linglung, pikiran-pikiran rumit melintas di benaknya sebelum seluruh tubuhnya mendidih karena kegembiraan. Bagus, bagus, datang lagi. Ini adalah jenis pertempuran yang dia harapkan. Bahkan jika dia kalah, itu tetap akan memberinya bantuan yang tidak terduga. Seluruh tubuh Klein dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat kembali ke posisi semula dengan suara mendesing, dan kemudian melepaskan kekuatan penuhnya untuk terlibat dalam pertempuran dengan Siaya. Siaya, tentu saja, juga tidak akan menahan diri. Menghadapi serangan Klein yang tiada henti, dia menangkis setiap gerakan dan kemudian, bang, 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 dia melontarkan serangkaian pukulan secara berurutan. Namun seperti suara, bang, 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 terus berdering, langit seakan terus bergetar seperti guntur yang teredam. Tak lama kemudian, planet Dewa Penghancur menjadi penuh dengan lubang dan bongkahan besar tanah serta batu yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara sebelum jatuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sementara itu, kawah berukuran kilometer terus bermunculan di permukaan planet, dengan beberapa kawah saling tumpang tindih dan menyebabkan terbentuknya retakan yang dalam dan tampaknya tak berdasar. Saat pertempuran Siaya dan Klein semakin intensif, gerakan mereka menjadi lebih cepat dan area pertarungan mereka meluas, secara bertahap melampaui batas-batas planet dan memasuki ruang angkasa yang sangat luas di dalam dunia Dewa Penghancur. Di sana, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar dari orbitnya atau langsung dihancurkan oleh gelombang energi yang dihasilkan dari pertempuran tersebut. Bang, 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 koma titik-titik. Bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bahkan ruang di ujung dunia mulai bergejolak. Sebagai dunia yang setara dengan dunia suci Kai, ruang dunia Dewa Penghancur sangat stabil, terletak di puncak alam semesta. Selama pertarungan spektakuler itu, Klein hampir menggunakan semua triknya, tetapi Siaya tetap tenang dan tenang, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kebingungan dalam gerakannya.
Retakan. Xiaya menginjakkan kakinya ke tanah, dan kekuatan yang kuat menimbulkan badai. Dalam sekejap, dia melompat seperti kilat dan muncul di belakang Klein tanpa dia sadari. Dia meraih salah satu lengan Klein dan memutarnya dalam kehampaan sebelum melemparkannya sekuat tenaga ke arah bintang yang jauh. Ledakan, tanah retak, dan bintang itu hancur berkeping-keping. Wow, sangat kuat. Kapan saya bisa mencapai level ini? Mei Fei menatap dengan mata terbelalak saat dia merasakan gelombang energi yang terus-menerus bergema di dunia dewa penghancur. Kegilaan dalam garis keturunan Saiyan membuatnya gatal untuk berkelahi, dan dia menggigit bibirnya, berharap dia bisa bergabung dalam pertempuran tersebut. Namun, Mei Fei tetap berkepala dingin dan tidak terburu-buru berperang. Jika dia melakukannya, dia tahu bahwa dia akan menjadi kehampaan dan tubuhnya akan menghilang ke udara. Kusu bertepuk tangan kegirangan, sama seperti Mei Fei. Angel Campari hanya bisa tersenyum kecut. Bintang-bintang di dunia ilahi telah hancur total kali ini. Kami akan sibuk dengan pekerjaan perbaikan untuk sementara waktu. Namun, karena pertarungan telah mencapai titik ini, tidak perlu dilanjutkan lebih jauh. Selesai. Klein muncul dari bebatuan yang retak, tampak acak-acakan, dan mendarat kembali di planet Dewa Penghancur bersama Xiaya. Melihat Xiaya dengan ekspresi kompleks di wajahnya, Klein menggelengkan kepalanya karena kalah dan berkata, "Saya kalah. Kekuatanmu telah meningkat berkali-kali lipat sejak turnamen Zeno." Klein bertanya-tanya bagaimana Xiaya berlatih untuk mencapai peningkatan kekuatan sebesar itu hanya dalam waktu 2 tahun. Pantas saja Xiaya memutuskan mundur dari jabatan Dewa Penghancur. Pasalnya, posisi Dewa Penghancur sudah tidak memadai lagi bagi Xiaya untuk terus memegang posisi tersebut. Karena aku adalah Dewa Waktu di alam waktu. Menjadi Dewa Penghancur bukanlah niatku yang sebenarnya. Dewa Waktu. Klein tertegun sejenak, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia pernah mendengar tentang Dewa Waktu sebelumnya karena ini adalah posisi dewa yang didedikasikan untuk menjaga stabilitas ruang waktu. Tiba-tiba, hawa dingin menjalari hatinya, karena Klein tidak menyangka pihak lain juga memiliki identitas misterius Dewa Waktu dari alam waktu. Namun, pada pertarungan sebelumnya, lawan sama sekali tidak menggunakan kekuatan Dewa Waktu. Jadi, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Klein merasa kecewa, seolah-olah dia telah mengerahkan upaya yang luar biasa untuk mendapatkan harta karun, hanya untuk mengetahui bahwa harta itu dibuang begitu saja oleh orang lain. Perbedaan ini justru menjadi sumber dari suasana hati Klein saat ini. Namun Klein adalah seseorang yang telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, jadi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya saya bisa sering datang dan berdebat dengan Anda di masa depan, saya harap Anda tidak menolak." Tentu saja bisa, tapi begitu pula, kamu juga perlu membantuku melatih Mei Fei agar dia memahami pentingnya berbagai hal. Tidak masalah. Klein langsung menyetujuinya. Ayah, kamu keterlaluan, bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang datang dan menggangguku? Mei Fei memelototi Xiaya dengan sepasang mata hijau zamrud yang jernih seperti danau, seluruh tubuhnya menyerupai singa gila yang bulunya berdiri tegak. Dia sudah memiliki kusu, dia tidak membutuhkan orang lain untuk membantunya berlatih. Babak 893, setengah tahun. Ini bukan untuk didiskusikan. Xiaya memelototi Mei Fei. Tidak ada kemungkinan dia menyerah padanya dalam hal ini. Mei Fei memiliki pengendalian diri yang sangat buruk, sama seperti seseorang yang menderita ADHD. Dia bertindak berdasarkan dorongan hati dan tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya. Jika tidak ada yang mengawasinya atau tidak ada tekanan padanya, Mei Fei kemungkinan akan mulai malas. Ini adalah kesimpulan Xiaya setelah mengenalnya selama bertahun-tahun. Jika Mei Fei bisa mengendalikan emosinya seperti kakaknya Silly dan lebih memikirkan konsekuensinya sebelum mengambil tindakan, Xiaya tidak akan terlalu khawatir. Karena dia telah menjadi dewa kehancuran, Mei Fei perlu menjadi lebih dewasa. Menjadi terlalu kekanak-kanakan tidak lagi bisa diterima. Xiaya tidak punya waktu untuk melatih Mei Fei sendiri, jadi dia membawa Klein sebagai rekan pelatihannya. Awalnya, Kusu dan Campari, sebagai pemandu dewa kehancuran, adalah orang yang paling cocok untuk melatih Mei Fei. Namun karena tanggung jawabnya sebagai malaikat, mereka hanya bisa mengintervensi dan memperbaiki tindakan dewa penghancur jika melanggar aturan. Biasanya, selain melatih trainee God of Destruction, mereka tidak bisa terlalu mencampuri tindakan mereka. Bagaimanapun juga, dewa penghancur adalah dewa utama alam semesta, mewakili operasi spesifik sistem multiverse, sedangkan keberadaan malaikat hanyalah jaminan bagi sistem multiverse. Oleh karena itu, mereka tidak boleh melampaui batas dan terlalu banyak mencampuri tindakan dewa penghancur, yang merupakan salah satu dari 2 dewa teratas dalam sistem multiverse. Aturan tetaplah aturan, dan justru karena batasan ini, malaikat tampak seperti berada di dunia lain sebelum dewa penghancur melewati batas. Terlebih lagi, setelah seorang trainee God of Destruction menjadi resmi, mereka harus secara pribadi melatih God of Destruction yang kini resmi. Meskipun malaikat memiliki banyak pengetahuan teoritis dan dapat membantu orang-orang biasa tumbuh dengan bimbingan mereka, Xiaya tidak dapat menjamin bahwa Mei Fei dapat belajar dari pengetahuan teoritis saja tanpa pertarungan yang sebenarnya, terutama dengan kepribadiannya yang sulit diatur. Baginya, pertarungan sesungguhnya masih merupakan cara terbaik untuk maju. Tentu saja Mei Fei tidak ingin ada yang melatihnya. Sederhananya, ini adalah pelatihan. Terus terang, itu hanya dipukuli, bukan?
Dia memutar matanya dan naik untuk memegang tangan Siaya, bersikap manja, "Ayah, bagaimana kalau kamu melatihku sendiri? Saya juga perlu berlatih, dan saya tidak punya banyak waktu." Itu jelas sebuah alasan. Tidak perlu banyak waktu untuk melatih saya. Mei Fei membungkuk, mata zamrudnya yang indah menatap, sementara rambut hijaunya menari-nari di udara. Siaya melirik Mei Fei dan seringai muncul di wajahnya. Memukul, dia membenturkan kepalanya dan berkata, "Kamu semakin tidak patuh. Jika kamu terus melakukan ini, aku harus berbicara dengan ibumu tentang menemukan seseorang untuk memberikanmu. Berikan aku pergi. Berikan aku pada seseorang. Bukankah itu sama saja dengan menikahkanku seperti Sili?" Mei Fei mengerutkan kening, siap untuk terus bertingkah manja, namun tiba-tiba kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia mendengus dan memalingkan muka, mengabaikan Siaya. "Oh, aku tidak ingin menikah. Saya bisa berlatih sendiri." Mei Fei melambaikan tangannya dengan lesu, dan tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Berikan dia kepada siapa. Siapapun yang berani membawanya ke alam semesta, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Mei Fei berpikir sendiri, merasa sangat kesal. Gagasan untuk meninggalkan pelukan orang tuanya membuatnya tidak nyaman, dan segalanya tampak menjengkelkan baginya. "Nona Mei Fei, ini yang diinginkan ayahmu. Saya berharap dapat melatih Anda di masa depan," kata Klein dengan sungguh-sungguh kepada Mei Fei, mengabaikan ketegangan antara Siaya dan putrinya. "Aku tahu, dan aku akan memastikan kamu melihat betapa kuatnya aku. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Klein tidak mengindahkan kata-kata kekanak-kanakan Mei Fei dan tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, dia menepati janjinya dan melatih Mei Fei dalam pertempuran untuk pertama kalinya. Hasilnya sudah jelas. Mei Fei kalah dari Klein dan bahkan tidak bertahan beberapa langkah pun. Setelah debu mereda, Mei Fei terbaring di lubang besar yang runtuh ke bawah. Dia menatap kosong ke arah awan yang melayang di langit, sama sekali tidak memiliki sikap arogan sebelumnya. Dikalahkan dengan mudah olehnya merupakan pukulan besar baginya. Aku baru saja menjadi dewa penghancur. Tidak aneh kalau aku kalah. Mei Fei menghibur dirinya dengan kata-kata ini, merasa sedikit lebih baik. Sepertinya butuh waktu lama bagimu untuk menunjukkan betapa kuatnya dirimu. Untuk saat ini, teruslah berlatih. Klein dengan acuh tak acuh melirik gadis yang telah dia kalahkan. Dia menahan diri ketika menyerang dan tidak benar-benar menyakitinya. "Baiklah, ayo lanjutkan." Setelah mendengar suara acuh tak acuh Klein, Mei Fei segera terstimulasi, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Dia melompat keluar dari lubang dan menatap tajam ke arah Klein. Setelah beberapa saat, sepertinya dia menyadari bahwa dia masih bukan tandingannya, dan secara bertahap menahan auranya. Gadis ini memiliki kepribadian. Klein mengangguk pada Mei Fei sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Siaya dan yang lainnya. Pertarungan dengan Siaya ini mungkin berakhir dengan kekalahannya, namun bentrokan antar ahli telah mengajarinya banyak hal, jadi dia harus kembali dan mencernanya dengan baik sebagai persiapan untuk tantangan berikutnya. Melihat punggung Klein saat dia pergi, Siaya tiba di samping Mei Fei. "Apakah kamu sekarang mengerti betapa kuatnya dia? Ada banyak ahli di multiverse, belum lagi dunia luas di luar multiverse. Saya harap Anda bisa tumbuh dewasa karena jalan yang harus ditempuh masih panjang di masa depan." Mei Fei mengangguk dalam diam, seolah dia tiba-tiba tumbuh dewasa. Di antara anak-anak Siaya, Mei Fei adalah yang paling berbakat, bahkan melebihi Siling dan Miers. Jika ada orang yang paling mungkin mengikuti jejaknya, itu adalah dia. Jadi Siaya selalu menaruh harapan tinggi pada Mei Fei. Di hari-hari berikutnya, Mei Fei mulai berlatih keras, mungkin mengambil inisiatif seperti itu untuk pertama kali dalam hidupnya. Pada saat ini, kombinasi unik dari Super Saiyan legendaris dan keilahian Dewa Penghancur menjadi jelas. Di masa lalu, setelah menggantikan posisi tersebut, kekuatan khas Dewa Penghancur sudah mencapai puncaknya, dan kecil kemungkinannya bagi mereka untuk mengalami kemajuan signifikan lagi. Namun, sekarang Mei Fei tampaknya mematahkan pola yang sudah ditetapkan ini karena kekuatannya berubah setiap hari. Hembusan angin kencang menyapu padang rumput hijau subur, dan sesosok tubuh yang ringan dan anggun muncul berulang kali di dataran luas. Sosok itu melintas melewati danau, membelah gelombang air putih, menimbulkan suara cipratan yang keras. Ombaknya meledak di udara, berubah menjadi gerimis lembut yang terus turun. Seorang gadis cantik luar biasa dengan mata cerah dan jernih, rangkaian gigi sempurna, dan sikap halus dan lembut melayang di udara. Rambut hijau mudanya berkibar sedikit, memancarkan rasa feminitas yang berpadu dengan keanggunannya, menciptakan kecantikan menawan yang tak tertahankan. Energi kehancuran. Dengan dengungan ringan, cahaya ungu muda berkilauan. Wajah indah Mei Fei melihat ke bawah dari atas, tatapannya tertuju ke bawah. Bola energi kehancuran berwarna ungu berkedip sebentar di ujung jarinya sebelum dengan cepat turun ke tanah. Saat mendekati permukaan, ia tiba-tiba meluas menjadi bola cahaya berdiameter 2 meter. Dengan benturan yang keras, seolah-olah materi dan antimateri saling memusnahkan, energi mengerikan itu secara diam-diam melenyapkan sebagian besar tanah dan batu, meninggalkan permukaan yang halus dan melengkung menyerupai sendok yang menyendok. Siaya sedang duduk bersila di samping danau di seberang, melirik dari jauh ke arah keributan di ujung Mei Fei. Senyuman lembut terlihat di bibirnya sebelum dia menutup matanya dan kembali ke latihannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap. Selama setengah tahun ini,
Mei Fei tampak seperti mesin yang dihidupkan dengan tenaga penuh, kekuatannya terus bertambah tanpa henti. Sementara itu, Xiaya merasa ada kekurangan dalam pemahamannya tentang alam ilahi tingkat kelima, seolah-olah ada selubung tipis yang menghalangi pandangannya, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di baliknya. Hal ini membuat Xiaya menghela nafas, menyadari betapa sulitnya menembus alam ilahi tingkat kelima. Awalnya, dia berencana untuk terus berlatih seperti ini, tapi kabar baik mengganggu latihannya dan Mei Fei. Sili yang sedang hamil 9 bulan lebih, melahirkan seorang anak laki-laki. Xiaya telah ditingkatkan menjadi seorang kakek. Bab 894, krisis yang perlahan mendekat. Meskipun Xiaya telah mempersiapkan mentalnya untuk berita menjadi seorang kakek, dia masih mengalami beberapa emosi yang tidak terduga ketika menerima berita ini. Ia tak pernah membayangkan menjadi seorang kakek secepat ini, mengingat usianya baru 57 tahun. Dalam sekejap mata, 57 tahun telah berlalu sejak dia tiba di dunia Dragon Ball. Waktu sangat cepat berlalu. Memikirkan kembali saat dia membuka matanya di ruang inkubasi Saiyan, kemudian diadopsi oleh pasangan Adri, bertemu dengan Siling kecil, berlatih, pergi berperang, tiba di bumi, dan semua hal lain yang terjadi kemudian. Sepertinya semuanya baru saja terjadi kemarin. Aku semakin tua, Xiaya menghela nafas. Namun, ketika dia memikirkan tubuh mudanya dan dua istri cantiknya di rumah, dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih dalam kondisi prima dan jalan yang harus ditempuh di masa depan masih panjang. Di dunia Dragon Ball, kebanyakan orang menikah dan memiliki anak di usia muda. Bukankah Goku juga menjadi seorang kakek di usianya yang ke-40? Dibandingkan dengan dia, Xiaya merasa kalah dalam aspek ini. Karena kelahiran cucunya adalah hal yang sangat penting, Xiaya tentu saja harus melakukan perjalanan pulang. Jadi dia memberitahu Angel Campari dan menggunakan transmisi instan untuk membawa Mei Fei dan Kusu bersamanya saat mereka bergegas kembali ke planet Hongshan di Universe 5. Mengikuti sensasi berputar dan berputar, Xiaya membuka matanya dan mendapati dirinya kembali ke rumahnya di planet Hongshan. Saat ini, tidak ada seorang pun di rumah. Siling, Miers, dan yang lainnya sudah pergi ke rumah Sili dan Vicky. Tanpa penundaan, Xiaya pergi ke sana bersama Mei Fei. Rumah Vicky tidak jauh dari rumah Xiaya. Jaraknya hanya beberapa jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba dan mendengar tawa dan tangisan bayi dari kamar ketika mereka membuka pintu. Ketika Xiaya melihat, dia melihat ruangan itu sudah penuh dengan orang. Keluarga Adri, keluarga Bardock, keluarga Elise, dan keluarga Raditz semuanya hadir. Setiap kerabat yang berhubungan dengan anak tersebut telah datang, dan mereka semua mengobrol dan tertawa, merayakan kelahiran bayi yang baru lahir. Xiaya sebenarnya adalah orang terakhir yang tiba. Xiaya, kamu akhirnya sampai di sini. Miers melihat Xiaya dan Mei Fei masuk dan menyapa mereka dengan senyuman. Lihat, ini putra Sili dan Vicky. Siling menggendong bayi kecil di pelukannya. Xiaya segera mendekat dan dengan hati-hati menyentuh tangan kecil bayi itu. Siapa namanya? Dia bertanya. Vicky berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, nama sudah dipilih. Namanya Carson. Carson. Xiaya memandang bayi dalam gendongan Siling dan mengangguk, menggumamkan nama itu beberapa kali. Nama itu memiliki gaya Saiyan yang berbeda. Menggunakan teknik rahasia planet Yardrat, Xiaya memeriksa dan menemukan bahwa Carson memiliki bakat luar biasa. Mungkin karena ibunya Sili, yang merupakan ahli alam ilahi yang kuat. Carson memiliki aura bawaan yang kuat, yang merupakan anugerah dari garis keturunannya, namun di saat yang sama, hal itu juga meningkatkan kesulitan pelatihannya di masa depan. Jika Carson menjadi pejuang seperti Sili, yang menyukai seni bela diri, itu bagus. Namun, jika dia berkemauan lemah, seperti Goten di karya aslinya, maka pencapaiannya dalam hidup akan terbatas, menyia-nyiakan bakatnya. Tapi itu tidak masalah. Meskipun cucu Xiaya tidak sebaik itu, dia masih bisa mencapai level Super Saiyan. Itu sudah cukup. Xiaya tidak menyangka semua keturunannya akan mencapai alam ilahi, karena itu tidak realistis. Selanjutnya diadakan pesta perayaan kelahiran Carson. Karena hanya acara keluarga dengan 5 keluarga, mereka tidak tampil maksimal dan hanya mengundang beberapa teman dekat untuk merayakannya. Usai pesta sederhana, Mei Fei bermain dengan bayi yang baru lahir sambil mengikuti sisi Sili. Siling mengobrol dengan saudara perempuan Goku, Elise, dan yang lainnya di sudut, berbagi obrolan cewek. Di paviliun yang luas, sinar matahari yang terang menyinari langsung ke bawah, membuat orang merasa sedikit kepanasan di bawah sinarnya. Xiaya menyeduh sepoci teh panas dan mengobrol dengan Adri, Bardock, Laret adik laki-laki Siling, dan Vicky, yang baru saja menjadi seorang ayah, tentang kejadian beberapa bulan terakhir. Dia juga menanyakan situasi di planet Hongshan. Dengan semakin dekatnya hubungan kita dengan planet Sadala, kini banyak orang Saiyan dari planet Sadala yang bermigrasi ke planet Hongshan. Berbicara tentang kejadian baru-baru ini, Adri tertawa terbahak-bahak. Setelah 45 tahun pembangunan, populasi lokal planet Hongshan telah berkembang menjadi lebih dari 200.000, lebih dari 10 kali lipat dibandingkan ketika mereka pertama kali tiba di planet Hongshan. Jika 18 tahun untuk satu generasi, maka hampir 3 generasi telah tercipta. Selain itu, pertukaran baru-baru ini dengan planet Sadala telah berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi planet Hongshan yang berkelanjutan. Tingkat keseluruhan orang Saiya di planet Sadala relatif tinggi, yang membuat mereka sedikit lebih unggul daripada orang Saiya di planet Hongshan. Bardock berkata tanpa basa-basi.
Tetapi dalam hal kekuatan tempur kelas atas, planet Sadala tidak bisa dibandingkan dengan kita. Menyebutkan hal ini, Bardock tidak bisa menahan senyum, karena para ahli planet Hongshan tidak ada bandingannya di seluruh alam semesta. Saat ini, Adri mengerutkan kening dan memikirkan masalah terkini, meskipun planet Hongshan milik alam semesta 1 dan planet Sadala sekarang milik alam semesta 5, sulit untuk mengatakan di planet mana keturunan yang lahir dari kedua belah pihak berasal. Siaya merasa pertanyaan Adri sebenarnya bukan masalah besar. Selama mereka lahir dari Saiyan di planet Hongshan, maka keturunan yang lahir secara alami akan menjadi milik planet Hongshan. Ini penting. Populasi planet Hongshan hanya bisa bertambah, bukan berkurang. Ketika jumlah penduduk mencapai tingkat tertentu, maka mereka dapat dengan bebas memilih identitasnya. Melihat kembali dunia kehidupan masa lalunya, dunia ini memiliki populasi beberapa miliar atau bahkan puluhan miliar. Bahkan di bumi ini, populasinya juga sangat tinggi. Populasi planet Hongshan, yang hanya berjumlah beberapa ratus ribu orang, terlalu kecil. Kekuatan suatu ras, jika tidak dibarengi dengan populasi yang cukup, hanya akan menghasilkan sejumlah kecil individu yang berbakat atau berkuasa. Tentu saja, beberapa aturan alam semesta juga tampaknya membatasi populasi ras yang kuat. Bagaimanapun, Siaya tidak bermaksud membuat populasi planet Hongshan terlalu besar. Memulihkan populasi ke tingkat planet Vegeta saja sudah cukup. Di sisi lain, setelah menyerahkan anaknya kepada Gin dan Rebecca, Xiang dan saudara-saudaranya yang lain berkumpul. Xiang dengan penasaran melihat pelindung pergelangan tangan emas di pergelangan tangan adiknya Mei Fei, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, tetapi setelah mencari dalam waktu lama, dia tidak dapat menemukan apapun. Sekarang kamu adalah dewa penghancur. Xiang bertanya dengan tercengang. Mei Fei mengangguk dengan senyum cemerlang. Ya, sekarang aku adalah dewa penghancur alam semesta 1. Caulifla, istri Xiang, matanya berbinar dan dia segera menghampiri Mei Fei, mengelilinginya beberapa kali, dan dengan rasa ingin tahu bertanya, kalau begitu, kamu pasti sangat kuat sekarang. Katakan padaku betapa kuatnya kamu. Bisakah kamu menghancurkan galaksi dengan satu pukulan? Bibir Mei Fei melengkung dan dia berpikir sejenak sebelum berkata, cukup dekat. Bagaimanapun, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika kamu bergabung dengan Kale menjadi Kefla, aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu jari. Wow, sangat kuat, seru Caulifla, memukul. Xiang memukul kepala Caulifla dan mengomel sambil tersenyum, apa yang mengejutkan dari itu? Kefla paling banyak memiliki kekuatan alam ilahi. Bukankah normal dikalahkan oleh dewa penghancur yang berada di alam ilahi tingkat ketiga? Kamu hanya memenuhi syarat untuk bertarung melawan dewa penghancur setelah kamu maju ke alam ilahi, tambah Xiang. Menggosok tempat dia dipukul, Caulifla terkikik, tidak mudah untuk memahami alam dewa. Lagi pula, menurutku aku tidak bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu kamu harus belajar dengan giat dan tidak mudah menyerah, kata Xiang, merasakan sakit kepala yang mulai terasa. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menikahi istri yang menyebalkan itu. Dia kurang ajar dan bertingkah seperti anak tomboy. Dibandingkan dia, Kale jauh lebih lembut. Namun, Caulifla juga memiliki kelebihan. Saat itu, dia pendek, tetapi setelah beberapa tahun tumbuh, dia telah tumbuh lebih tinggi dan sekarang memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Dengan aura keren dan anggun, ia memancarkan karisma seorang wanita dewasa dan bermartabat. Lagi pula, aku tidak bisa mempelajarinya, kata Caulifla sambil menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Sudah bertahun-tahun sejak dia memasuki Super Saiyan 3, namun dia masih belum bisa memahami konsep alam ilahi. Perlu dicatat bahwa Caulifla selalu menjadi gadis nakal dan pemberontak sejak ia masih muda. Meskipun dia cukup pintar, pengetahuannya tidak luas, dan dia tidak memiliki persepsi luar biasa seperti Goku. Akibatnya, alam ilahi pada dasarnya berada di luar jangkauannya. Bagaimanapun, Caulifla sudah menikah, dan selama suaminya berkuasa, itu baik-baik saja. Xiang tidak punya solusi terhadap sikap Caulifla yang mengalah. Caulifla yang dulu adalah orang yang sangat sombong, tapi sekarang dia menjadi sangat malas. Mei Fei memandang Xiang dan Caulifla yang sedang berdebat dan berkata sambil terkikik, hehe, hubungan kalian sangat baik. Bagaimana kamu mencapai kesimpulan itu? Xiang bertanya balik. Caulifla memeluk lengan Xiang dan berkata, benar, saya dan suami memiliki hubungan yang sangat baik. Lalu kenapa kamu masih belum punya anak? Mei Fei berkata dengan nada menggoda. Haha, punya anak itu merepotkan, biar Kale punya anak. Aku hanya ingin bersenang-senang dengan suamiku. Caulifla mengucapkan kata-kata memalukan itu tanpa rasa malu, membuat Kale merasa malu. Kak, jangan bicara omong kosong, Kale tersipu. Petik 2, petik 2. Dahi Xiang menonjol dengan urat, menyebabkan Mei Fei dan Silly tertawa terbahak-bahak. Ia kini benar-benar merasa sudah gila saat menikah dengan Caulifla yang menyebalkan ini. Titik. Waktu berlalu dengan cepat. 4 bulan kemudian, turnamen seni bela diri dunia ke-31, yang terhenti di tengah jalan karena tabrakan dunia yang terfragmentasi, dilanjutkan kembali setelah penundaan 1 tahun, dan saat turnamen seni bela diri dunia berakhir, turnamen seni bela diri skala besar ketiga di planet Hongshan juga dimulai, dengan lancar. Karena kesempatan diberikan kepada generasi baru kontestan muda, semua ahli alam ilahi tidak berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Meski Caulifla meributkan keinginannya untuk berpartisipasi, Xiang melarangnya melakukannya. Oleh karena itu, saat turnamen dimulai,
kontestan yang paling kuat adalah Lee Sin, Goten dan Trunks. Bula tidak berpartisipasi karena Whis membawanya pergi ke planet Dewa Penghancur. Turnamen akbar tersebut berlangsung selama 3 hari, dan pada akhirnya Lee Sin menang dengan keunggulan absolut mengalahkan generasi muda Super Saiyan seperti Goten dan Trunks. Saat ini, generasi ketiga planet Hongshan mulai terkenal, dan segala sesuatu tampak berkembang dan berkembang. Namun, Xia dan rekan-rekannya tidak menyadari bahwa saat ini, di sisi lain alam semesta, krisis baru perlahan mendekat. Babak 895, Raja Asli. Saat turnamen seni bela diri besar ketiga diadakan di planet Hongshan, beberapa makhluk terkuat di alam semesta berkumpul, semuanya tenggelam dalam suasana turnamen yang ramai. Namun, ada satu orang yang sendirian di luar. Alam semesta 5, di langit berbintang yang jauh, bintang-bintang kabur berkelap-kelip di tengah-tengah nebula yang jarang, memancarkan cahaya halus dan berkabut. Tiba-tiba, sekumpulan cahaya dengan cepat menembus langit seperti bintang jatuh, merobek pemandangan yang kabur. Saat mendekat, ia menampakkan dirinya sebagai pesawat ruang angkasa yang sangat indah yang melintasi nebula. Karena kecepatannya yang luar biasa, ruang di depan pesawat ruang angkasa itu terdistorsi sementara jejak panjang tertinggal di belakangnya. Di dalam pesawat luar angkasa, tangan Majin Buu berada di atas perutnya saat dia bersandar di kursi dan tertidur lelap, dengan gelembung besar terbentuk di hidungnya, mengembang dan berkontraksi seiring dengan napasnya. Muncul, gelembungnya pecah, dan Majin Buu mengusap matanya lalu duduk, melihat sekeliling dengan mata mengantuk. Di mana aku? Oh, aku ingat, aku sedang dalam perjalanan menuju planet Sadala. Apa aku belum sampai? Setelah memeriksa waktu yang ditentukan dan menyadari masih ada 1 hari perjalanan ke depan, sebuah pemikiran muncul di benaknya, pesawat luar angkasa ini sangat lambat. Ini tidak senyaman transmisi instan. Tetapi Mei Fei mengatakan bahwa proses perjalanan selama latihan juga sama pentingnya. Jika saya menggunakan transmisi instan, saya akan kehilangan banyak pengalaman. Mei Fei sangat pintar, dan apa yang dia katakan masuk akal. Melompat-lompat di sekitar pesawat luar angkasa, Majin Buu merentangkan tangannya dan berlari secepat kilat, tapi setelah beberapa saat, dia lelah dan membuka lemari penyimpanan makanan. Di dalamnya, tidak ada apa-apa selain coklat. Dia mengambil segenggam dan duduk di tanah, mengunyahnya. Mei Fei semakin kuat. Saya juga harus menjadi lebih kuat. Caulifla bilang planet Sadala sangat menarik, tapi dia tidak memberitahuku lokasinya. Sekarang, saya harus mencarinya satu persatu. Ini benar-benar merepotkan. Majin Buu sedang duduk di tanah, makan sambil berpikir tidak senang. Dia pernah mendengar bahwa ada juga orang Saiyan di planet Sadala, dan mereka berbeda dengan yang ada di planet Hongshan. Jadi, dia percaya apa yang dikatakan Caulifla dan ingin pergi ke planet Sadala untuk melihatnya sendiri. Pesawat luar angkasa itu dengan cepat melintasi langit berbintang, dan dalam sekejap mata, ia telah terbang dalam jarak yang sangat jauh. Karena sistem Bima Sakti tempat planet Sadala berada terletak di atas sistem Bima Sakti alam semesta 7, dipisahkan oleh ruang kosong yang sangat luas, pesawat luar angkasanya selama perjalanan hampir tidak mengalami turbulensi dan dia tidak melihat cahaya, bintang manapun di dekatnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar ledakan keras seolah-olah pesawat luar angkasa itu bertabrakan dengan sesuatu. Seluruh pesawat luar angkasa berguncang hebat, hampir pecah. Di dalam pesawat luar angkasa, Majin Buu tersandung dan terjatuh, tubuh gemuknya memantul ke atas dan ke bawah seperti bola. Batuk. Apa yang terjadi? Mata Majin Buu berputar dan kepalanya juga menjadi tidak rata, dengan beberapa penyok akibat benturan benda keras. Namun, luka-luka ini tidak berarti apa-apa bagi Majin Buu. Dengan suara, pop kepalanya langsung kembali ke bentuk aslinya. Memukul bibirnya, Majin Buu menyipitkan matanya dan melihat keluar pesawat luar angkasa dengan ekspresi tidak senang. Tapi, hanya dengan sekali melihat, mulutnya terbuka menjadi bentuk, "Oh, besar." Melihat melalui jendela kapal, dia melihat sosok besar yang tampaknya muncul dari kehampaan saat tangan besarnya memegang pesawat luar angkasa, menjebaknya di telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah kepala besar sedang mengintip melalui jendela kapal ke dalam pesawat luar angkasa. Wah, apa ini? Orang yang sangat besar. Wajah Majin Buu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia ingin mendekat ke jendela kapal untuk melihat lebih dekat, tapi tiba-tiba dia mendengar ledakan keras, dan seluruh pesawat luar angkasa dihancurkan oleh tangan besar itu, meledak menjadi bola api besar. Sosok besar itu berdiri tegak di kehampaan yang luas, kedua mata emas gelapnya menatap tajam ke telapak tangannya. Setelah beberapa saat, api yang disebabkan oleh ledakan pesawat luar angkasa menghilang tanpa jejak, dan di reruntuhan yang hancur, zat tipis berwarna merah muda seperti mie berputar sejenak sebelum dengan cepat berubah menjadi Majin Buu. Saat ini, Majin Buu diliputi amarah. Matanya menjadi setajam silet, dan lubang-lubang kecil di tubuhnya terus mengeluarkan udara panas. Dasar bajingan, kamu benar-benar menghancurkan pesawat luar angkasa yang Mei Fei berikan padaku. Dipenuhi amarah, Majin Buu meluncurkan rentetan gelombang energi ke telapak tangan sosok emas gelap itu. Namun, ketika gelombang energi ini bertabrakan dengan tubuh sosok raksasa itu, rasanya seperti menghantam batu keras. Sosok besar itu seperti gunung, tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, telapak tangan raksasa itu menimpa Majin Buu. Menemukanmu, tiruan dari Great Demon God. Kali ini, kamu tidak akan melarikan diri.
Apa? Majin Buu sangat takjub. Menghadapi telapak tangan yang turun ke arahnya, ekspresi Majin Buu menjadi dingin, dan perasaan bahaya muncul dari lubuk pikirannya. Orang ini sangat aneh, tapi dia terlihat sangat kuat. Melihat keadaan yang kurang baik, Majin Buu berencana untuk melarikan diri, namun sayangnya peruntungannya kurang baik, atau lebih tepatnya monster besar tersebut tidak berniat membiarkan Majin Buu melarikan diri. Sebelum Majin Buu bisa lari jauh, penghalang seperti kaca yang tak terlihat muncul di depannya. Majin Buu menabraknya dengan suara, gedebuk, dan terpental kembali. Apa-apaan ini? Buu mendengus marah. Tidak ada gunanya, aku sudah menutup seluruh ruangan ini. Ikutlah denganku dengan patuh. Sosok emas gelap itu berbicara dengan suara menggelegar, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar hebat. Aku tidak akan bermain bersamamu. Majin Buu menjulurkan lidahnya ke arah orang lain dan terus berlari ke arah lain. Sosok emas gelap itu mendengus dingin dan tanpa berkata apa-apa lagi, meraih kekosongan dan dengan paksa memisahkan seluruh ruang dari alam semesta 5. Kemudian, dengan tekanan yang kuat, mereka melemparkan Majin Buu dan ruang itu ke dalam lubang hitam. Setelah melakukan semua ini, sosok emas gelap itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman kehampaan, lalu berbalik dan berubah menjadi kabut ilusi dan menghilang. Meninggalkan celah spasial berwarna merah tua yang hancur. Di ruang yang tidak diketahui, lingkungan sekitarnya dipenuhi awan keberuntungan dan warna cerah. Pegunungan hijau dan air berkilauan terhampar di permukaan tanah, sementara langit ungu pucat dihiasi awan keemasan yang halus. Seluruh hamparan tampak seolah-olah itu adalah surga. Sebuah tangga spiral mengarah ke atas, dengan setiap anak tangga digantung di udara dan diberi jarak tertentu. Buk. Langkah kaki yang keras menginjak tanah saat seorang pria berjubah emas gelap berjalan di sepanjang jalan sempit, menaiki tangga berkelok-kelok selangkah demi selangkah. Di atas langit, sebuah kuil kuno melayang di tepi tebing hijau. Sosok emas gelap itu memegang botol transparan dan secara mengejutkan di dalamnya ada Majin Buu. Raja asli sama, karena Dewa Iblis Agung telah melarikan diri dari Istana Raja Roh, makanan yang disiapkan untukmu perlu diambil kembali. Ini adalah tiruan dari Great Demon God dan dapat berfungsi sebagai opsi cadangan. Sosok emas gelap memasuki kuil dan dengan hormat melapor ke sel darah merah. Sel darahnya berdenyut kencang seperti jantung, mengeluarkan suara, buk-buk. Jenderal Iblis Agung, karena kegagalanmu, waktu kebangkitanku telah tertunda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suara membosankan namun menusuk keluar dari sel darah, dipenuhi amarah yang tak terbatas. Sosok berwarna emas gelap yang dikenal sebagai Jenderal Iblis Agung, kulitnya menjadi gelap, dan dia berbicara, mohon maafkan saya, Raja asli sama. Ini semua karena campur tangan Raja Waktu dari alam waktu. Sejak dia menemukan Istana Raja Roh, aku tidak berdaya untuk menolaknya. Dan ada juga pejabat Agung Langit, yang telah melampaui alam ilahi. Saya bukan tandingan mereka. Apa, pejabat Great Heaven juga telah mencapai alam Raja Ilahi. Raja asli terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan dingin, jangan gegabah memprovokasi alam waktu dan alam malaikat. Lupakan tentang Dewa Setan Besar. Tampaknya rencana untuk melahap Dewa Iblis Besar perlu ditunda. Letakkan klon Iblis Besar yang telah kamu tangkap bersama dengan yang lain, dan ketika jumlahnya mencukupi, bangunkan aku lagi. Ya, Raja asli sama. Jenderal Iblis Agung membungkuk dan perlahan mundur dari kuil. Setelah Jenderal Iblis Agung pergi, raungan marah dari Raja asli tiba-tiba datang dari kuil yang kosong. Raja Waktu, sekali lagi kamu telah merusak rencanaku. Saya akhirnya akan sukses setelah sekian lama. Kenapa kamu selalu menentangku? Dan bukan hanya Zalama, bahkan pejabat agung surga pun telah naik ke alam Raja Ilahi. Tunggu saja, setelah aku terbebas dari batasan waktu dan benar-benar kembali, tidak ada di antara kalian yang akan bersenang-senang. Bab 896, mereka. Terlebih lagi, setelah meninggalkan kuil tempat tinggal wasiat Raja asli, Jenderal Iblis Agung, yang mengenakan pakaian emas gelap, tidak berhenti di jalur kuno yang indah dan berkelok-kelok. Sebaliknya, mereka langsung melewati jalur yang tertutup hutan dan menuju ke kawasan terlarang kuno lainnya. Setelah tiba di area terlarang, Jenderal Iblis Besar membuka jalan menuju bawah tanah dan berjalan masuk dengan botol transparan berisi Majin Buu. Lorong bawah tanah berkelok-kelok, dengan warna merah tua secara keseluruhan, dan terdapat banyak jalan bercabang dan bebatuan tidak rata di kedua sisinya. Suara langkah kaki bergema saat Jenderal Iblis Besar tiba jauh di bawah tanah dan kemudian membuka botol untuk melepaskan Majin Buu. Saat Majin Buu mencoba berdiri setelah baru sadar, tanah tiba-tiba menjadi lunak seperti lumpur lengket dan langsung membungkus Majin Buu, hanya menyisakan kepalanya yang tergantung di udara. Hei, brengsek, lepaskan aku. Buu berjuang untuk beberapa saat tetapi mendapati dirinya tidak dapat melepaskan diri, menatap marah ke arah Jenderal Iblis Agung. Petik 2, Jenderal Iblis Agung menatap Majin Buu dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa ekspresi, jangan khawatir, aku akan segera melepaskanmu. Namun pada saat itu, Anda akan menjadi makanan bagi kebangkitan Raja asli sama. Jadi tunggu saja dengan sabar. Hah, kamu akan menyuruh seseorang melahapku. Mata Buu melebar, tubuhnya menggeliat gelisah. Anda seharusnya merasa terhormat menjadi bagian dari tubuh Raja asli sama. Sebagai tiruan dari Great Demon God, meski tidak memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Great Demon God, di sisi lain, Anda lebih mudah dicerna.
Jika kemauanmu tidak melemah setelah beberapa era, sama seperti Great Demon God, maka aku akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Mengabaikan perlawanan Bu, Jenderal Iblis Agung tertawa kecil dan meninggalkan ruang bawah tanah. Hei, tunggu, jelaskan dengan jelas. Dewa setan hebat apa? Bu tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain, tapi dia mengerti niat mereka untuk melahapnya. Dialah yang biasa melahap orang lain, bagaimana dia bisa dimakan orang lain? Majin Bu melawan dengan kuat, tapi tidak peduli bagaimana dia menggeliat tubuhnya, zat yang melilitnya seperti serat keras yang semakin menegang saat dia berjuang. Jangan bergerak, ini juga tidak nyaman bagiku. Sebuah suara teredam tiba-tiba terdengar di dekatnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mendengar suara itu, Bu berbalik dengan tercengang, dan saat dia melihat orang yang berbicara, mulutnya terbuka lebar. Ah, kalian semua mirip denganku, ini aku yang lain, kenapa banyak sekali. Yang mengejutkan, Bu melihat Bu gemuk lainnya, dan di sampingnya, banyak Bu lainnya yang tergantung di udara. Dengan kepala dipenuhi rasa ingin tahu, Majin Bu bertanya dengan heran, siapa kamu, dan mengapa kamu mirip denganku? Salah satu Bu yang gemuk berkata, saya juga tidak tahu. Saya bersiap-siap untuk menjadi rekan tanding setan, tetapi ditangkap. Aku ditangkap saat berlatih dengan Uub. Sebenarnya jumlahku banyak sekali. Majin Bu memiringkan kepalanya, masih tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan Bu lainnya. Faktanya, semua Bu ini adalah Majin Bu dari dunia lain. Kecuali Fat Bu dari dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya dan Bu dari Galactic World, yang cukup kuat, Bu lain dari dunia terfragmentasi memiliki vitalitas dan kekuatan magis yang kuat, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Beberapa di antaranya adalah klon yang diciptakan oleh Dewa Iblis Besar Bu yang bosan, dan beberapa di antaranya adalah Bu individu yang secara otomatis muncul dengan perpecahan multiverse. Alasan mengapa Jenderal Iblis Besar menangkap mereka satu persatu dari berbagai dunia adalah untuk mengimbangi dampak yang disebabkan oleh lolosnya Dewa Iblis Besar ke dalam rencana. Semuanya akan digunakan sebagai makanan untuk kebangkitan Raja Asli. Orang jahat itu sangat kuat, sihirku tidak mempan padanya, dan aku tersingkir olehnya dalam sekejap. Fat Bu dari dunia galaksi berkata dengan muram. Ya, monster itu sangat kuat. Buus yang lain mengangguk. Jangan khawatir, ayah Mei Fei sangat kuat, dia pasti bisa menemukanku, kamu tidak perlu khawatir. Majin Bu berkata, dan tidak menjelaskan kepada yang lain siapa Mei Fei itu. Kemudian, dia dengan santainya tertidur lelap dengan gelembung-gelembung terbentuk di hidungnya segera setelahnya. Petik 2, petik 2. Alam malaikat. Di atas benua belahan bumi, awan putih melayang di langit, dan ketika angin bertiup, langsung berubah menjadi berbagai bentuk seperti permen kapas. Di antara awan halus dan tipis, ada sebuah istana mengambang. Istana awan putih. Pada saat ini, Time King mengenakan jubah dewa putih sambil dengan malas bersandar di meja batu giok putih dengan satu tangan. Rambut emasnya yang indah tergerai secara alami, saat dia dengan santai mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan catur. Katakan, menurutmu kapan kita bisa meninggalkan dunia ini? Menurutku itu akan segera terjadi, menurut apa yang dikatakan orang itu saat itu, waktunya seharusnya sudah tepat, kata Universe King, sambil melirik ke papan catur dan mengambil bidak catur putih untuk diletakkan di sebelah Time King, baru saja ditempatkan. Beruntung, Time King linglung sejenak sebelum menjawab dengan meletakkan bidak catur, sayang sekali apa yang terjadi saat itu. Jika Dewa Iblis Besar Bu berhasil maju ke alam Raja Ilahi, mungkin dia bisa menciptakan sistem lain, dan kita mungkin sudah meninggalkan tempat ini. Bukan masalah untuk menunggu lebih lama lagi. Pejabat Great Heaven terbukti sangat luar biasa. Tapi jalannya, seperti jalanku, pada akhirnya adalah jalan Dewa Ruang dan Waktu yang Maha Esa. Time King menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal. Jalur kemajuan pejabat Great Heaven sama dengan Time King dan meskipun kekuatan mereka meningkat, mereka belum mampu melepaskan diri dari sistem. Itu hanya karena orang yang membawa kita ke sini terlalu kuat, dan kita hanya bisa mengikuti aturan yang mereka tetapkan untuk kita. Sejak memasuki dunia ini, Time King dan Universe King telah memikirkan cara untuk membebaskan diri, tetapi tanpa 4 jenis kekuatan tersebut, mereka tidak dapat meninggalkan dunia ini. Alam waktu, alam malaikat, dan alam naga masing-masing mewakili ruang waktu, ketertiban, dan keajaiban. Ini adalah satu-satunya cara untuk melampaui, dan meskipun aturan multiverse tampak berdiri sendiri, aturan tersebut sebenarnya berada di bawah alam malaikat dan tidak dapat dianggap sebagai jalur keempat. Great Demon God memiliki kesempatan untuk melakukan transendensi menggunakan salah satu metode ini, namun pada akhirnya gagal. Mata biru tua Universe King menatap awan putih di langit. Tiba-tiba, dia terkekeh dan dengan santainya melakukan gerakan di papan catur. Time King tertegun sejenak. Pada titik tertentu, dia menemukan bahwa beberapa bidaknya di papan catur tidak lagi mampu bertahan, jadi dia mengubah strateginya, bersiap untuk mundur, dan meletakkan bidaknya di tempat lain. Saat itu, ekspresi wajah cantik Time King tiba-tiba berubah, seolah merasakan sesuatu telah terjadi di bawah. Terakhir kali, bukankah aku memintamu untuk memperhatikan situasi di bawah ini? Apakah kamu benar-benar memperhatikan? Time King mengangkat kepalanya dan dengan marah melihat ke depannya. Tentu saja, aku memberitahu Dewa Naga, dan dia harus mengambil tindakan, jawab Universe King sambil terkekeh melihat ekspresi marah Time King.
Tapi Dewa Naga belum melakukan apapun, dan orang-orang di bawah ini sedang merencanakan sesuatu, gerutu Time King, sambil menatap Universe King. Mata Universe King berkilat dingin saat dia menyapukan matanya ke bawah, memang benar, orang-orang itu cukup menyebalkan. Haruskah saya mengirim beberapa ahli dari alam malaikat ke sana? Tidak dibutuhkan. Mari kita minta orang-orang dari dunia waktu mengurusnya. Aku punya hal lain yang ingin mereka lakukan, kata Time King dengan dingin, menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran Universe King. Bab 897, Musim dan Waktu. Kalau begitu terserah padamu, Universe King mengangkat bahu dan menyetujui tanpa keberatan dengan usulan Time King, menyerahkan segalanya untuk ditangani Time King. Jika kita berbicara tentang hubungan antara dia dan Time King, itu adalah masalah sepele. Karena Time King punya rencana, dia memutuskan untuk mengikuti petunjuknya. Bagaimanapun, alam waktu dan alam malaikat dibangun oleh mereka demi kenyamanan, dan mereka tidak perlu memisahkan yurisdiksi mereka terhadap dunia luar dengan begitu jelas. Saat Raja Semesta menyetujuinya, Raja Waktu mengangguk puas dan senyuman seperti musim semi muncul di wajahnya, menyebabkan seluruh ruang waktu bergetar. Melihat ke arah tepi kehampaan, jari ramping Time King memancarkan cahaya listrik redup, lalu tiba-tiba berkedip, dan beberapa berkas cahaya berputar dan naik seperti ular air sebelum menembus kehampaan. Setelah melakukan semua ini, Time King dengan elegan mengambil secangkir teh panas dan menyesapnya. Kemudian, dia mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan dengan suara, bang, mendarat di ruang kosong dan membuka medan perang baru. Sebagai tanggapan, Universe King tertawa kecil dan mengikuti langkah Time King, membuat beberapa gerakan tanpa menyadari bahwa dia telah menciptakan ruang kosong yang besar di sekeliling dirinya di papan catur. Alis Time King sedikit berkerut, jelas tidak puas dengan situasi di papan catur. Keterampilan caturnya setara dengan Universe King, tapi entah kenapa dia tampak dirugikan di papan catur. Suara pecahan yang jatuh terus terdengar, sesekali diselingi oleh seruan kaget dan penyesalan Time King di halaman yang penuh warna dan semarak. Karena hanya mereka berdua yang hadir, mereka dapat dengan bebas mengekspresikan kepribadian mereka tanpa mengkhawatirkan orang lain. Permainan catur berlanjut tanpa disadari selama sekitar 10 menit sebelum dua saluran spasial seperti pusaran muncul di kehampaan. Dari lorong ruang yang gelap muncullah seorang pria dan seorang wanita, keduanya mengenakan jubah dewa putih dan memancarkan aura yang kuat dan sakral. Begitu mereka muncul, mereka dengan hormat mendekati Time King dan Universe King. Musim menyapa Raja Waktu sama, Raja Alam Semesta sama. Waktu menyapa Raja Waktu sama, Raja Alam Semesta sama. Dua individu yang mengenakan jubah dewa putih, wanita bernama Season dan pria bernama Waktu, adalah dewa yang kuat di alam waktu, nomor 2 setelah Raja Waktu, pejabat langit agung, dan dewa setan besar. Mereka memegang otoritas tertinggi dan keduanya ahli di alam ilahi tingkat kelima, menjadikan mereka salah satu dari sedikit ahli puncak di alam waktu. Berdiri, aku punya misi untuk kalian berdua. Mata biru tua Time King melirik sekilas ke musim dan waktu, berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi musim dan waktu menjadi serius, dan mereka dengan hormat berkata, tolong beri kami perintah Anda, Raja Waktu sama. Time King mengangguk dan memerintahkan, saya baru saja menyelidiki dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan sisa-sisa kejahatan dari zaman kuno di ruang tak dikenal dekat multiverse. Mereka telah menangkap klon Great Demon God dari dunia berbeda, mencoba menciptakan kekacauan. Misimu adalah menyelamatkan klon Dewa Iblis Besar. Selanjutnya, setelah itu, pergilah ke planet Hongshan dan bawa dua orang bersamamu ke alam waktu. Seperti inilah rupa mereka. Dengan menjentikkan jarinya, Time King mengirimkan dua aliran petir yang berisi informasi ke dalam benak musim dan waktu. Kami akan segera berangkat dan menyelesaikan misinya. Setelah menerima perintah Raja Waktu, Dewa Musim dan Dewa Waktu dengan hormat membuat janji mereka dan mengangguk ke arah Raja Alam Semesta. Kemudian, mereka memasuki saluran pusaran tepat ketika mereka tiba dan dengan cepat menghilang dari kehampaan alam malaikat. Setelah kehampaan kembali tenang, Universe King mengungkapkan keterkejutannya kepada Time King, saya terkejut Anda telah mengirimkan musim dan waktu. Mereka berdua adalah ahli alam ilahi tingkat kelima. Saat ini, alam waktu hanya memiliki 7 ahli di alam ilahi tingkat kelima, termasuk Dewa Setan Besar Bu dan Mafis resmi surga agung yang transenden. Para ahli ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan era yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan 3 Dewa Naga tingkat kelima di alam naga, fondasi alam waktu bahkan lebih dalam. Setelah mendengar pertanyaan Universe King, Time King dengan malas memutar-mutar rambut emas di kedua sisi pelipisnya dengan jari-jarinya. Meskipun dia tampak lesu, nadanya serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan Raja asli itu bukanlah orang yang lemah, dan tidak bisa dibandingkan dengan sosok ilusi Raja Roh. Jika kami hanya mengirim satu ahli di alam ilahi tingkat kelima, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Mendengar itu, Universe King mengangguk dengan serius. Orang yang mampu menangkap Majin Buu dan melakukan begitu banyak hal tanpa diketahui di banyak dunia berbeda bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Kehati-hatian Time King beralasan. Tentu saja, ini hanya mampu membuat mereka sedikit lebih serius. Jika Anda membutuhkan lebih banyak orang, saya punya banyak di sini. Universe King memandang Time King dengan ekspresi seperti Nouvelle Aurice dan berkata. Dalam hal ahli, alam malaikat memiliki ahli paling banyak di dunia. Ada banyak malaikat dan malaikat agung dari masa lalu yang telah kembali, dan ada juga banyak malaikat agung di alam ilahi tingkat kelima.
Tidak perlu banyak masalah, Time King menolak niat baik Universe King. Setelah hening beberapa saat, sedikit kesedihan muncul antara Raja Waktu dan Raja Alam Semesta, dan Raja Alam Semesta berkata, jika Anda punya waktu, bawalah Mavis bersamamu dan ayo pergi ke dunia primordial. Orang-orangnya masih di sana, dan meskipun kita tidak pergi, kita bisa membiarkan dia kembali mengunjungi mereka. Aku akan menyampaikannya padanya. Mata cerah Time King berkedip dan berpikir dalam hati, ini memang waktunya untuk membiarkan dia kembali mengunjungi mereka. Meskipun Time King, Universe King, dan lainnya tidak dapat meninggalkan dunia luas ini untuk pergi ke dunia lain, karena alasan tertentu, mereka dapat kembali ke tempat kelahiran Mavis di dunia primordial. Dunia primordial adalah dunia tempat lahirnya Mavis resmi surga agung dan dewa iblis besar Bu. Meskipun tidak seluas dunia ini masih merupakan dunia yang langka dan kuat, di mana terdapat juga banyak dewa yang kuat. Baik Time King maupun Universe King sangat mencintai Mavis. Mungkin karena mereka telah membesarkannya sejak bayi, dan juga karena mereka tidak dapat memiliki anak sendiri. Mereka memperlakukan Mavis resmi surga agung seolah-olah dia adalah putri mereka sendiri. Meskipun sekarang dia sudah dewasa, mereka tetap mencintainya seperti dulu dan menganggap serius peran mereka sebagai ayah dan ibu. Di sisi lain, musim dan waktu tidak membuang waktu setelah menerima instruksi dari Raja Waktu. Mereka melintasi lapisan demi lapisan ruang waktu dan segera tiba di dimensi misterius di luar multiverse. Mereka melihat sekeliling dan melihat hamparan daratan dan langit yang luas, dengan awan kemasan menutupi dunia dan serangkaian aura dewa meresap di udara. Keduanya saling memandang dan menuju ke area terlarang. Menurut arahan Raja Waktu sama, klon dewa iblis besar dipenjarakan di tempat ini. Kalau begitu, kita harus menyelesaikan misi Time King sama secepat mungkin. Hati-hati, orang misterius itu tidak biasa. Jika Time King sama dan Universe King sama mewaspadai mereka, mereka pasti seseorang yang memiliki latar belakang yang hebat. Season adalah seorang wanita anggun dengan rambut perak panjang dan wajah cantik dan lembut yang tidak kalah dengan pejabat agung surga. Sebagai seseorang yang memiliki pengalaman luas, dia cenderung bertindak hati-hati. Sementara itu, Time adalah seorang pemuda tampan dengan sepasang mata emas muda yang membuatnya tampak seperti dewa. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Selama orang itu tidak berada di alam Raja Ilahi, mereka tidak akan menjadi masalah bagi kita. Karena mereka berani menyentuh klon Great Demon God, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari alam waktu. Ikuti aku dan ayo langsung masuk. Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya hijau membelah langit, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Melihat situasinya, God of Seasons ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melancarkan serangan kuatnya sendiri. Untuk sesaat, energi destruktif menghujani tanah, menyebabkan seluruh ruangan bergetar dan hampir hancur. Dua ahli tingkat puncak di alam ilahi tingkat 5 menyerang secara bersamaan, dan hanya mereka yang berada di atas alam ilahi yang dapat menahan serangan mereka. Di tempat lain, Jenderal Iblis Besar, yang sedang duduk dalam kegelapan, tiba-tiba merasa seluruh dunia sedang diserang. Wajahnya berubah drastis, dan saat dia melihat para penyerang, ekspresinya menjadi semakin gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Dewa Musim, Dewa Waktu, tak kusangka alam waktu telah menemukan tempat ini begitu cepat. Babak 898, menyelamatkan Bu. Jenderal Iblis Agung tidak pernah menyangka para dewa alam waktu akan menemukan lokasi dunia ini secepat itu. Dihadapkan pada kedatangan musim dan waktu yang tiba-tiba, Jenderal Iblis Besar bergumam sejenak sebelum memunculkan gelombang energi dan bergegas keluar dari istana bawah tanah. Awan keberuntungan melayang, sementara angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Musim dan waktu menatap benua di bawah, yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Mata mereka berkilau dengan cahaya dingin, dan tak lama kemudian sosok emas gelap bergegas mendekat. Jenderal Iblis Agung muncul di hadapan mereka, berdiri tegak dan kokoh. Dalam sekejap, tiga energi menakutkan saling bertabrakan, seolah-olah cahaya ilahi telah menerangi langit dan menyapunya dengan kekuatan yang mengguncang dunia kuno. Kekuatan yang tak ada habisnya menyebabkan ruang bergemuruh saat retakan terus-menerus muncul. God of Seasons membuka mata peraknya yang menakjubkan dan tanpa cacat dan berbicara dengan suara yang dingin dan jernih. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang tertinggal di dunia fana adalah Anda. Tampaknya orang di balik ini sudah jelas. Lepaskan segera klon Dewa Iblis Besar, atau kami harus menekanmu. Setelah mendengar suara Season yang tanpa emosi, wajah Jenderal Iblis Agung menjadi gelap. Saya terkejut orang-orang di alam waktu menemukan tempat ini begitu cepat. Namun, kamu salah jika mengira aku akan melepaskan klon dari Great Demon God. Sebenarnya, klon tidak dapat dianggap sebagai bagian dari alam waktu Anda. Apakah kamu benar-benar akan mencoba menghentikanku? Mengganggu tatanan ruang waktu, melintasi dunia dengan sembrono untuk menangkap klon Dewa Iblis Besar, dan fakta bahwa kamu diam-diam memenjarakan Dewa Iblis Besar, ini semua adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Wajah Season berangsur-angsur menjadi lebih dingin, sehelai rambut putih keperakan berkibar di udara. Dia tidak sopan saat berbicara dengan Jenderal Iblis Agung. Great Demon God memegang posisi yang sangat istimewa di alam waktu. Meskipun dia juga berada di alam ilahi tingkat kelima, statusnya sedikit di atas musim dan waktu. Oleh karena itu, tindakan Raja Asli dan Jenderal Iblis Besar dipandang sebagai tantangan langsung terhadap otoritas alam waktu. Tatanan alam malaikat,
hubungan sebab dan akibat dari alam waktu, dan fondasi dunia saat ini merupakan otoritas mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Tatapan Jenderal Iblis Agung berkedip-kedip antara musim dan waktu, seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga tinggi seolah-olah dia bisa menyerang kapan saja. Setelah kebuntuan singkat, tampaknya pihak lain tidak berniat melepaskan Majin Buu. Sebelum Season dapat berbicara, wajah Tai menjadi lebih dingin dan dia mengambil langkah besar ke depan dan berkata, tidak perlu lagi membuang-buang kata-kata dengannya. Karena dia tidak mau melakukan apa yang kami katakan, kami hanya bisa menggunakan kekerasan. Waktu jauh lebih tidak sopan dibandingkan musim dan segera menyerang Jenderal Setan Besar. Dengan sudah mencapai titik ini, jelas bahwa diskusi lebih lanjut tidak akan menghasilkan resolusi. Season tertawa tak berdaya dan mengalihkan perhatiannya ke Dewa Waktu, yang sudah terlibat dalam pertempuran dengan Jenderal Iblis Agung, dan juga ikut bergabung. Pertarungan antara tiga ahli di puncak alam ilahi tingkat kelima langsung menyebabkan cuaca dan lanskap seluruh dunia berubah secara dramatis. Angin dingin menyapu ke segala arah, sementara energi kacau melayang dengan liar. Seluruh dunia bergetar ketika ruang itu perlahan-lahan pecah. Bang! Gelombang suara yang tak terlihat menghancurkan ruangan, meninggalkan retakan yang dalam dan menakutkan. Angin kencang yang mampu merobek langit turun dan Jenderal Iblis Besar tampak terguncang, jubah Dewa Emas gelapnya ditutupi dengan berbagai air mata. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya, tatapannya berkedip-kedip, dan dia tidak bisa menahan perasaannya yang tenggelam. Musim dan waktu adalah salah satu dari sedikit ahli di dunia waktu, yang memiliki kekuatan luar biasa nomor 2 setelah pejabat agung langit dan Dewa Setan Agung. Jika itu hanya salah satu dari mereka, Jenderal Iblis Agung mungkin memiliki peluang untuk menang. Tapi dengan keduanya bergabung, dia tidak mungkin menahan serangan mereka sendirian. Menghadapi kesadaran ini, dia sudah mempertimbangkan untuk mundur. Namun, mundur begitu saja membuatnya merasa tidak puas. Jenderal Setan Besar tidak mendapat dukungan dari dunia yang kuat seperti alam waktu atau alam malaikat. Satu-satunya pendukungnya adalah Raja Asli, yang masih tertidur. Jika dia menghadapi alam waktu secara langsung, itu hanya akan membawa masalah baginya dan tidak menghasilkan apa-apa. Tatapannya dengan suram berkedip pada musim dan waktu, dan Jenderal Iblis Besar mengertakkan gigi dan memilih untuk mundur sementara. Baiklah, kamu menang kali ini. Ambil klon Great Demon God jika Anda mau, tapi hati-hati di masa depan. Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Meninggalkan kata-kata sengit ini, Jenderal Iblis Besar berbalik dan menghilang ke langit yang luas. Karena kekuatan mereka relatif seimbang, bahkan jika musim dan waktu keduanya menyerang pada saat yang sama, mereka tidak akan bisa mencegahnya pergi kecuali ahli tingkat, dewa tertinggi, di luar alam ilahi atau raja yang mewakili kehendak dunia, zaman mengambil tindakan. Mereka menjaga pandangan mereka tertuju pada tempat di mana Jenderal Iblis Besar menghilang untuk sementara waktu, sebelum musim dan timer kembali sadar. Ayo pergi, mari kita selamatkan dulu klon Great Demon God. Jenderal Iblis Agung tidak akan membiarkan kita meninggalkan dunia ini dengan mudah, jadi kita harus bergerak cepat. Dengan mata terpejam, Season mencari lokasi Majin Buu, matanya yang berbintang sedikit bergerak saat dia meramalkan beberapa kejadian yang akan terjadi. Dan seperti yang dikatakan Season, Jenderal Iblis Agung tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah melarikan diri dari musim dan waktu, dia tidak membuang waktu dan langsung pergi ke kuil kuno yang terletak di tebing gunung dan dengan lambaian tangannya, dia membuang seluruh kuil ke dunia lain. Dia kemudian melihat ke bawah ke hutan belantara yang luas dan tak terbatas di bawah, matanya berkedip-kedip saat senyuman sinis terbentuk di bibirnya. Dia menjepit jarinya dan tiba-tiba memasukkannya ke dalam kehampaan, lalu memberlakukan hukum pemenjaraan di seluruh dunia dan memicu kehancurannya. Karena kamu ingin menghalangi rencana Raja Asli sama, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan mudah. Sebelum berangkat, Jenderal Iblis Agung tidak lupa membuat masalah bagi orang-orang di dunia waktu. Namun dia tahu bahwa runtuhnya satu dunia saja tidak cukup untuk menyebabkan kerugian yang signifikan bagi mereka. Melihat dengan dingin dunia yang sedang hancur, Jenderal Iblis Agung bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menghilang dari dunia ini. Sementara itu, di istana bawah tanah, Majin Buu masih dengan patuh melayang di udara. Tapi, setelah beberapa saat, pertempuran di luar mempengaruhi tempat ini, menyebabkan dia terbangun dari tidurnya, dan dia melihat sekeliling dengan kebingungan. Saat ini, Buu yang lain berkedip kebingungan, tidak yakin dengan apa yang terjadi di luar. Mungkinkah Mei Fei mengetahui bahwa saya terjebak di sini dan mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya? Majin Buu berpikir aneh. Dalam pikirannya, hanya teman baiknya yang bisa menyelamatkannya. Apakah terjadi sesuatu di luar? Gemuruh. Seolah menanggapi keributan di luar, seluruh istana bawah tanah mulai bergetar hebat. Batu seukuran kepalan tangan jatuh dari atas dan mengenai kepala Majin Buu, hanya untuk terpental. Saat Majin Buu sangat menantikan Mei Fei atau Xia datang dan menyelamatkannya, dua berkas cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di depan matanya, bersinar terang seperti matahari. Mereka milik seorang pria dan seorang wanita, keduanya memancarkan aura ilahi. Wanita itu berambut perak dan bermata perak, dengan rambut panjang sampai pinggang, sedangkan pria berambut emas dan bermata emas, dan sangat tampan. Itu adalah klon Great Demon God. Ayo selamatkan mereka sekarang. Sangat mudah untuk mengenali Majin Buu dengan penampilannya yang unik, apalagi ada juga dua orang gemuk lainnya yang terlihat persis seperti Great Demon God.
Mata indah Season mengamati sekeliling, senyum tipis di wajahnya. Ayo bergerak cepat, dunia ini akan runtuh, dan kita harus pergi sebelum hal itu terjadi. Menyelamatkan klon Great Demon God hanyalah salah satu misi yang diberikan Time King kepada mereka. Setelah menyelesaikan misi ini, mereka harus bergegas ke planet Hongshan untuk menyelesaikan misi kedua. Babak 899, musim di planet Hongshan. Tanpa membuang waktu, musim dan waktu dengan cepat mengayunkan beberapa bilah angin tipis dan transparan, membebaskan semua Bu yang menggantung. Majin Bu dengan kasar merobek zat lengket seperti lem yang melilitnya, memantul di tempatnya beberapa saat, lalu berbalik untuk melihat orang yang menyelamatkan mereka. Siapa kamu? Apakah Mei Fei mengirimmu? Season tidak mengetahui siapa Mei Fei dan menggelengkan kepalanya, menjelaskan asal-usulnya, kami di sini atas perintah Time King sama untuk menyelamatkan kalian semua. Dunia ini saat ini berada di ambang kehancuran. Silakan ikuti saya untuk meninggalkan tempat ini. Bukan Mei Fei, ya, Majin Bu memiringkan kepalanya dan bergumam. Dia mengira itu dikirim oleh Mei Fei, tetapi ternyata tidak demikian. Namun, nama Raja Waktu, yang disebutkan oleh orang lain sepertinya tidak asing lagi baginya. Dia bertanya-tanya di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Gemuruh, istana bawah tanah berguncang dengan keras, dan beberapa puing berjatuhan. Tampaknya berada di ambang kehancuran. Membekukan, bibir Season bergerak sedikit, dan suaranya yang halus bergema di istana bawah tanah. Dalam sekejap, dia telah menyegel ruang waktu di sekitarnya. Puing-puing yang berjatuhan semuanya membeku di udara. Cepat, tempat ini akan runtuh. Pegang tanganku, kita berangkat. Oh baiklah, Majin Bu buru-buru mengangguk. Dia melirik ke arah Bu lain di sampingnya, lalu meraih tangan Kid Bu yang lain. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu Majin Bu menyentuh tangan Kid Bu, tiba-tiba muncul gelembung. Itu seperti tetesan air yang menyatu, dan Bu lain yang dipegangnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang dan menghilang. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa dia menghilang? Majin Bu terkejut, dan kemudian sebuah kenangan yang bukan miliknya muncul di benaknya. Itu adalah kenangan dari sudut pandang Kid Bu. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Fat Bu dan Evil Bu saling bersentuhan, mereka tidak akan bergabung kecuali mereka secara aktif melahap satu sama lain. Menghadapi situasi di depan mereka, musim dan waktu juga sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Bu dari dunia berbeda memiliki sifat yang berbeda karena merupakan klon dari Great Demon God Bu, tidak seperti Fat Bu dan Evil Bu yang berpisah dari kepribadian yang sama. Mereka tidak dapat saling bersentuhan, jika tidak mereka akan menyatu. Mungkin karena Fat Bu lebih kuat dari Kid Bu, yang diserap adalah Kid Bu yang mungil, bukan Fat Bu. Karena kalian semua adalah klon dari Great Demon God, lebih baik jangan terlalu dekat satu sama lain jika tidak ingin dimangsa. Time menyadari situasi Majin Bu dan memberitahu semua orang. Saya akan dilahap. Mendengar perkataan pria berambut emas itu, Majin Bu ketakutan dan segera menjauh dari bus lain di sekitarnya. Saya masih ingin kembali dan bermain dengan Mei Fei, saya tidak ingin dilahap. Menggumamkan hal ini dalam pikirannya, Majin Bu pindah ke samping. Saya juga ingin kembali ke setan, kata Fat Bu lainnya dari dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya, juga berhati-hati agar tidak menyentuh orang lain. Pada saat ini, dunia luas memasuki hitungan mundur menuju kehancuran. Season memandang Majin Bu, mengetahui bahwa mereka tidak dapat saling bersentuhan, dan segera melambaikan tangannya untuk menciptakan perisai energi tembus pandang seperti layar air pada semua orang. Tentu saja, dua Bu yang memancarkan aura jahat tidak termasuk dalam perlindungannya. Saat dunia ini hancur, bus jahat ini juga akan hancur. Ayo pergi. Ayo tinggalkan dunia ini dulu dan aku akan mengirimmu kembali ke duniamu masing-masing nanti. Bus yang tersisa mengangguk dengan penuh semangat, lalu musim dan waktu saling mengangguk dan menggunakan kekuatan suci mereka untuk melewati penghalang dunia ini. Ketika mereka mencapai wilayah di luar dunia, di mana Jenderal Iblis Besar telah memberlakukan hukum pemenjaraan, dua ahli alam ilahi di tingkat kelima bekerja sama untuk dengan mudah melanggar hukum tersebut. Saat dunia di belakang mereka memasuki kehancuran, pemandangan menakjubkan yang menyerupai ledakan kosmik terjadi di seluruh dunia. Musim dan waktu tidak ragu-ragu sejenak. Dengan energi mengerikan yang mengalir ke arah mereka, mereka menembus lapisan demi lapisan penghalang dimensi dengan suara, tiba di hamparan kosmos yang tak terbatas. Setelah mengikuti instruksi Time King dan menemukan tujuan mereka, mereka berbalik dan menyerbu ke salah satu multiverse. Dengan riak gelombang yang menyebar seperti air, musim dan waktu memasuki alam semesta 5, tempat planet Hongshan berada. Wah, inilah alam semesta yang saya tinggali, seru Majin Bu Riang setelah memasuki alam semesta 5. Season meliriknya dan melepaskan semua bus lainnya sebelum melepaskan perisai energi dari tubuh mereka. Dia berbalik dan menatap waktu dengan mata berbintang yang bersinar. Aku akan membawa klon Great Demon God ini ke planet Hongshan. Waktunya, bawa klon lainnya kembali ke dunianya masing-masing. Waktu mengangguk dan dengan cepat mengambil salah satu bus dan melewati dunia. Jika kamu ingin kembali ke duniamu, diamlah di sini dan tunggu, kata Season kepada bus lainnya. Kemudian dia menoleh ke Majin Bu yang gemuk dan berkata, kita akan pergi ke planet Hongshan. Kamu juga akan pergi ke planet Hongshan. Aku bisa kembali sendiri. Wajah Season yang menakjubkan berubah menjadi senyuman, sedang dalam perjalanan. Kebetulan ada hal lain yang harus saya lakukan di planet Hongshan.
Apa yang perlu Anda lakukan di planet Hongshan? Bolehkah saya membantu Anda menyampaikan pesan ini? Hehe, tidak perlu. Sepertinya menjadi masalah yang sangat penting jika pesan tersebut tidak dapat disampaikan. Majin Buu tampak seolah-olah dia telah melihatnya secara sekilas. Saya telah diperintahkan oleh Time King sama untuk mengundang penguasa planet Hongshan, Xiaya, dan seseorang bernama Lazuli ke alam waktu. Season tidak menyembunyikan tujuannya dan menyatakannya secara langsung. Raja Waktu, alam waktu. Ah, aku ingat sekarang. Time King yang Anda sebutkan adalah wanita yang sangat mirip Lazuli. Dia sungguh kuat. Majin Buu menghisap jarinya sejenak sebelum akhirnya mengingatnya. Bukankah Time King adalah wanita berambut emas yang muncul setelah turnamen Zeno? Bahkan Zeno pun takut padanya. Dan sekarang dia mengundang Xiaya dan Lazuli ke alam waktu. Sepertinya Lazuli, musim tercengang. Aku akan mengantarmu ke sana. Dengan transmisi instan, kami dapat mencapainya dengan cepat. Setelah mengetahui tujuannya, Majin Buu tersenyum lebar saat dia menawarkan untuk menggunakan transmisi instan untuk membawanya ke planet Hongshan. Season tahu apa itu transmisi instan dan tidak keberatan. Majin Buu mengeluarkan suara-suara aneh dan menggunakan transmisi instan untuk menghilangkan musim, menghilang ke alam semesta. Titik. Di sisi lain, di galaksi yang jauh, planet Hongshan. Bintang-bintang terang menyerupai bola api abadi yang menyala, dan sinar cahaya tak berujung dengan kabut lembut menerangi seluruh galaksi. Di dekat orbit planet Hongshan, ada dua planet yang diam-diam mengorbit, planet Meishan yang berwarna biru es dan planet Yedola yang berwarna hijau zamrud, yang bersama-sama membentuk sistem biner. Matahari baru saja terbit di atas cakrawala, menghangatkan daratan dengan sinarnya. Saat itu adalah musim kebangkitan, dan pada saat ini, berbagai bunga di halaman, gang, dan taman bermekaran dengan segala kemegahannya, saling bersaing dalam warnanya yang indah dan cerah. Di halaman kecil kediaman Xiaya, dua sosok tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Ini adalah tempat Xiaya. Aku akan mengetuk pintunya, kata Majin Buu, lalu dia segera berjalan mendekat dan membunyikan bel pintu. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka, memperlihatkan Mei Fei yang mengenakan piyama dengan mata mengantuk. Bu, kamu akhirnya kembali. Melihat Majin Buu yang ada di pintu, Mei Fei menjadi berpikiran jernih dan menarik daging lembut di perutnya. Hehe, Mei Fei, aku kembali, jawab Majin Buu sambil tersenyum. Hei, siapa orang di belakangmu? Wow, dia cantik sekali. Melihat Season di belakang Bu, mata Mei Fei yang berbinar langsung tertuju padanya. Sepertinya ada aura tak kasat mata di sekelilingnya yang memikat Mei Fei. Babak 900, dunia yang luas. Namaku Musim. Saya datang untuk mengundang Tuan Xiaya dan Nona Lazuli di bawah perintah Raja Waktu sama. Season tersenyum dan berbicara dengan lembut karena dia menyadari bahwa gadis di depannya adalah dewa kehancuran. Di bawah perintah Time King, Mei Fei terkejut. Setelah menjadi dewa kehancuran, dia bukan lagi siapa-siapa dan sangat memahami arti penting dari Raja Waktu. Mendengar pengunjung itu datang atas perintah Raja Waktu, dia segera mempersilakannya masuk lalu buru-buru berlari menuju ruang dalam dengan suara sandalnya diseret. Dia membuka pintu kamar orang tuanya dan berteriak, "Ayah, ada yang ingin menemuimu." Dia dikirim oleh Raja Waktu. Namun, pemandangan di dalam ruangan membuat pandangan Mei Fei berhenti di udara, dan ekspresinya membeku di tempatnya. Ah, maaf. Saya tidak melihat apapun. Dasar bocah nakal, bukankah aku sudah bilang padamu untuk selalu mengetuk sebelum masuk? Suara marah Xiaya terdengar dari dalam ruangan. Meski Mei Fei adalah putri mereka, mengganggu tidur pagi mereka bukanlah hal yang mudah dimaafkan. Jika dia melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan, itu akan sangat memalukan. Setelah memulai keluarga mereka sendiri, Xiang dan Sili pindah dari sini, hanya menyisakan Mei Fei, yang meski sudah dewasa, masih tinggal bersama orang tuanya. Hal ini membuat Xiaya dan Miers merasa tidak nyaman di malam hari, dan mereka mendesaknya untuk pindah, tetapi dia dengan keras kepala menolak. Anak ini terkadang terlalu terikat dengan keluarganya. Memutar matanya dan berpura-pura tidak melihat pemandangan di dalam kamar, Mei Fei mundur keluar kamar sambil tersenyum. Ayah, dia adalah bawahan Time King. Kamu harus segera bangun. Saat dia berdiri di ambang pintu, dia memiringkan kepalanya dan menambahkan, dan ayah, harap lebih berhati-hati. Putri Anda masih di rumah, jadi jagalah beberapa hal secukupnya. Petik 2, Dia pasti melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Mei Fei, tunggu saja. Sebelum Xiaya dapat berbicara, ibunya, Miers, berteriak dengan marah. Mei Fei segera menjulurkan lidahnya dan lari. Tahukah kamu, dia menjadi semakin sulit diatur. Dia sama sekali tidak terlihat seperti perempuan. Dada Miers naik dan turun, tubuhnya memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun, kulitnya yang putih diwarnai dengan sedikit warna merah. Siling merapikan rambutnya yang tergerai dan memutar matanya ke arah Miers, bukankah itu karena dia mewarisinya darimu? Mei Fei dan Miers seperti diukir dari cetakan yang sama. Memiliki anak perempuan seusia ini di rumah memang merepotkan, gumam Xiaya. Mei Fei sudah cukup umur untuk menikah dan tidak pantas baginya untuk terus tinggal bersama mereka. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengirimnya ke alam semesta satu, jika tidak maka akan sulit bagi mereka untuk memiliki kehidupan pernikahan yang normal. Cepat bangun. Jangan biarkan tamu menunggu. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Waktu mengirim seseorang ke sana.
Memikirkan Raja Waktu yang kuat dan misterius yang telah mengguncang masa lalu dan masa kini, hati si ayah bergetar. Dia segera bangun bersama Siling dan Miers, berpakaian rapi, dan menuju ke ruang tamu. Saat ini, Season sedang duduk dengan tenang di ruang tamu, menunggu. Mei Fei sedang menyajikan buah-buahan dan makanan penutup untuknya. Ketika dia melihat si ayah dan yang lainnya tiba, dia mengedipkan mata nakal ke arah mereka dan berlari ke samping. Sepertinya dia telah membuat marah orang tuanya hari ini, jadi lebih baik dia menjauh untuk saat ini. Anda pasti Tuan Siaya. Puncak alam ilahi tingkat keempat, Anda tidak jauh dari tingkat kelima, Musim terus menganggukkan kepalanya sambil menatap Siaya. Bolehkah saya mengetahui dewa mana Anda, dan instruksi apa yang dimiliki Time King sama? Saat dia melihat Season, dia merasakan sensasi familiar yang mirip dengan menghadapi imam besar, perasaan penindasan alami yang hanya ada pada level dewanya dan dengan cepat menyimpulkan bahwa Season adalah ahli yang kuat di tingkat kelima alam ilahi. Hasilnya, nada suara Siaya menjadi sangat sopan. Aku adalah dewa musim dari alam waktu. Saya datang ke planet Hongshan atas perintah Time King sama untuk mengundang Anda dan Nona Lazuli ke Time Realm. Bolehkah saya bertanya di mana Nona Lazuli? Kami harus berangkat secepatnya, kata Season. Aku dan Lazuli pergi ke alam waktu. Siaya terkejut karena Raja Waktu akan mengundang dia dan Lazuli ke alam waktu. Tampaknya Lazuli memang memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Raja Waktu. Dia tidak hanya menerima perlakuan istimewa dari Universe King, tetapi sekarang dia bahkan diundang oleh Time King. Omong-omong, meskipun dia adalah Dewa Waktu, dia belum pernah ke alam waktu. Kemudian, dia langsung berbisik kepada Siling dan memintanya untuk menemukan Lazuli. Mohon tunggu sebentar, Nona Musim. Saya telah mengirim seseorang untuk mengundang Lazuli. Season mengangguk sedikit dan duduk di ruang tamu menunggu. Bolehkah aku bertanya mengapa Raja Waktu sama mengundang kita? Siaya ragu sejenak sebelum bertanya. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang menyenangkan, saya tidak tahu detail spesifiknya. Time King sama baru saja memerintahkanku untuk mengundang kalian berdua. Siaya mengangguk dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada banyak ahli seperti Anda di alam ilahi tingkat kelima di alam waktu? Siaya selalu penasaran dengan dunia waktu yang diselimuti misteri. Pertanyaan terbesar yang dia miliki adalah berapa banyak ahli yang ada di Time Realm. Alam waktu bertanggung jawab atas semua dimensi ruang waktu, dan memiliki banyak kai tertinggi waktu dan dewa waktu. Sejak awal, era yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan jumlah ahli di alam waktu pasti jauh lebih banyak daripada gabungan seluruh multiverse. Secara kebetulan, Siaya saat ini sedang mengalami hambatan dalam terobosannya, dan wanita di depannya, sebagai ahli alam ilahi tingkat kelima, dapat menjawab banyak pertanyaannya. Season bisa menjawab pertanyaannya ini. Rambut peraknya sedikit berkibar, dan matanya yang tanpa cacat, seperti mata Siaya, menatapnya saat suaranya yang halus terdengar. Saya memang berada di alam ilahi tingkat kelima. Di alam waktu, ada total 9 ahli di atas alam ilahi tingkat keempat. Time King sama dan Great Heaven Official sama keduanya adalah makhluk tertinggi di alam Raja Ilahi, abadi dan maha kuasa, dengan kekuatan yang jauh melampaui alam ilahi tingkat kelima. Di bawah mereka adalah Dewa Iblis Besar Bu, dan rekanku Time dan aku berada di peringkat kedua. Dan jauh di bawahnya adalah 4 dewa kehidupan, kematian, nasib, dan kehancuran yang kuat, masing-masing bertanggung jawab atas sudut waktu. Season menjelaskan urusan dunia waktu secara rinci. Semakin banyak Siaya mengetahui tentang kekuatan dunia waktu, semakin dia terpesona olehnya. Lagi pula, selain Dewa Naga Zalama yang agung, alam naga hanya memiliki Dewa Naga Bintang 1, Dewa Naga Bintang 2, dan Dewa Naga Bintang 3, 3 ahli di alam ilahi tingkat kelima. Namun, Time Realm memiliki total 7, tidak termasuk Time King dan Great Heaven Official. Pejabat agung surga sebenarnya berada di atas alam ilahi. Tidak heran dia bisa dengan mudah menekan istana Raja Roh. Alam macam apa yang bisa membatalkan hukum? Bagi Siaya, yang bahkan belum mencapai alam ilahi tingkat kelima, alam di atas alam ilahi seperti mitos, dan dia hanya bisa mendambakannya. Siaya telah bertemu dengan Great Demon God Bu di Istana Raja Roh, dan dia adalah karakter yang sangat galak. Sosok hijau yang telah melawan imam besar hingga terhenti kemudian ditelan seluruhnya oleh Dewa Setan Besar Bu, menunjukkan bahwa meskipun kekuatan Dewa Setan Besar hanya berada di tingkat kelima dari alam ilahi, itu mungkin lebih tinggi daripada sebagian besar kekuatan kelima, ahli alam ilahi tingkat. Menurut wanita cantik di depannya, Dewa Setan Besar sangat dihormati di alam waktu, dan dia sendiri, bersama dengan dewa lain bernama Waktu, berada tepat di bawah Dewa Setan Besar, seperti dua kutub yang membagi hukum waktu, dan di bawah mereka ada 4 ahli kuat lainnya di alam ilahi tingkat kelima. Hidup, mati, nasib, dan kehancuran, siklus ilusi kelahiran dan kematian bagaikan 4 simbol, mewakili berbagai aspek hukum waktu dari berbagai sudut pandang, seperti perjalanan hidup manusia. Hal ini memberi Siaya pemahaman kasar tentang struktur dunia waktu. Time King adalah pemimpin seluruh dunia waktu, sedangkan pejabat agung surga mengendalikan waktu secara keseluruhan. Di bawahnya adalah musim dan waktu, yang mengatur 2 sisi waktu, dan 4 simbol yang mengatur siklus ilusi hidup dan mati dalam ruang waktu. Setelah itu adalah Great Demon God Bu, yang berkeliaran di luar. Bahkan jika sistem manajemen alam waktu begitu kuat, saya bertanya-tanya seperti apa struktur alam malaikat, yang dikabarkan lebih misterius daripada alam waktu.
Semakin si Ayah mengerti, semakin sedikit dia merasa tahu tentang dunia Dragon Ball. Lagi pula, plot Dragon Ball yang pertama kali bersentuhan dengannya hanya terbatas pada area utara sistem Bima Sakti, sebuah sudut kecil dari alam semesta. Bahkan ketika Dewa Penghancur dan Malaikat muncul kemudian, jangkauannya hanya sedikit diperluas, karena masih ada dunia yang sangat luas dan tak terhitung jumlahnya di luar multiverse. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.